Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Lancang di Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Lancang di Gunung Kerinci. Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Pulau Sumatera yang selalu menjadi daya tarik para pendaki untuk berkunjung dan menginjakan kaki di puncak ketinggian 3.805 mdpl itu. Kerinci berada di perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi dan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat di pegunungan Bukit Barisan. Gunung Kerinci kaya akan misteri yang selalu menjadi cerita hangat di kalangan para pendaki. Bahkan terdengar kabar burung bahwa Gunung Kerinci adalah gunung yang paling ramai akan hal gaibnya dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya. Entah itu hanya sekedar mitos belaka atau memang ada fakta di balik itu semua. Meskipun banyak terdengar hal-hal berbau mistis di Kerinci, namun hal tersebut tidak membuat para pendaki enggan untuk pergi ke sana. Malah sebaliknya, banyak sekali para pendaki yang ingin datang dan bergegas untuk membuktikannya, agar cerita itu tidak hanya berakhir sebagai cerita belaka. Arja namaku, tinggal dan menetap lama di Jakarta tidak menjadikanku lupa akan berkelana. Mendaki menjadi kegemaranku hingga detik ini. Hampir semua gunung yang ada di Pulau Jawa sudah berhasil aku daki dengan penuh percaya diri. Karena merasa sudah puas, aku pun ingin menaklukkan gunung lain yang berada di Pulau Jawa. Tentu itu akan menjadi pengalaman tidak terlupakan di dalam hidupku. Saat itu juga terbesit di dalam pikiranku tentang Gunung Kerinci. Gunung Kerinci bukanlah nama gunung yang asing bagiku. Beberapa temanku sudah pernah menginjakan kaki di sana, sementara aku sama sekali belum pernah datang dan menaklukkannya. Sepertinya pendakian kali ini aku harus bisa menaklukkan Kerinci. Aku pun kemudian berinisiatif untuk mengajak teman-teman di kampus untuk bergabung dalam pendakian yang sudah kusiapkan ini. Kebetulan aku memiliki beberapa teman yang biasa melakukan pendakian bersama. Lantas aku pun bergegas untuk mengajak mereka semua bergabung. Sepertinya aku harus pergi ke kampus, bertemu dengan mereka semua, dan merencanakan untuk pergi bersama. Setelahnya aku pun langsung bergegas untuk pergi ke kampus tanpa berpikir panjang. Beruntung keempat temanku tersebut sedang ada di tempat yang sama. Untung kalian semua di sini. Aku mau ngajak kalian naik nih. Naik kemana? Semangat amat nih, ucap Bobby sembari meledekku. Ya Kerinci, Sumatera. Rio pun kaget. Ya, Gunung Kerinci Sumatera. Selama ini kan kita udah naik beberapa gunung di Pulau Jawa kan. Apa kalian yakin tidak ingin menaklukkan gunung di luar sana? Jujur pengen sih Art, tapi apa nggak kejauhan? Enggak dong, justru semakin jauh makin bagus kan. Kita bisa dapat pengalaman lainnya di sana. Ucapan Arya ada benarnya juga loh. Bener itu. Kapan lagi kita bisa ke Sumatera? Jarang-jarang loh, ucap Jessica dan Nisa. Setelah kedua teman perempuanku berkata demikian, teman-temanku yang lainnya pun kembali memikirkan ucapanku. Di antara kami semua belum ada satupun yang pernah datang dan menaklukkan pendakian ke Kerinci. Mengingat jarak dari Jakarta tidaklah dekat dan pasti membutuhkan uang yang tidak sedikit. Sembari mereka merenungkan ucapanku perihal Kerinci, aku terus memberikan beberapa opsi menarik agar mereka semakin yakin. Seperti moda transportasi yang bisa digunakan dengan biaya yang tidak banyak sampai tempat singgah selama berada di Sumatera. Kebetulan aku pun punya saudara yang sudah menetap lama di Sumatera. Tentu keberadaan saudaraku tersebut sangatlah membantu kami jika memang kami benar-benar akan naik ke Kerinci. Gimana nih? Gas aja ayo gas. Kalau aku dan Nisa mah gaspol sih.
Karena bujukanku dan juga bujukan kedua teman perempuanku, Bobby dan Rio pun akhirnya setuju dengan ajakanku untuk pergi ke Gunung Kerinci. Meskipun awalnya mereka berdua terlihat begitu ragu untuk pergi ke Kerinci, namun karena aku terus meyakinkan keduanya bahwa kami akan aman saat di Kerinci nanti, mereka pun akhirnya menerima ajakanku tersebut dan mau untuk bergabung dalam pendakian kali ini. Perasaanku tentulah sangat senang. Itu artinya keempat temanku tidak ada satupun yang keberatan dengan ajakanku untuk pergi ke Kerinci. Memangnya kapan kita akan pergi? Kalau weekend nanti gimana? Boleh, aku sih setuju. Kalau kalian berdua gimana nih? Kalau weekend nanti insya Allah bisa sih. Aku juga sama. Bagus kalau gitu, kita bisa prepare mulai dari sekarang ya. Karena kami berlima tidak memiliki perlengkapan yang lengkap untuk pendakian nanti, aku pun akhirnya berencana untuk pergi ke tempat penyewaan alat-alat pendakian yang lokasinya tidak begitu jauh dari kampus. Aku pun bergegas untuk pergi dan sesegera mungkin memesan beberapa perlengkapan yang akan kami sewa. Bukan hanya perlengkapan naik yang perlu kami siapkan, kami pun juga perlu untuk membeli beberapa logistik yang perlu dibawa untuk pendakian nantinya, seperti beberapa makanan dan juga minuman. Lantas aku pun menugaskan kedua teman perempuanku Jessica dan juga Nisa untuk pergi. Mereka pun setuju. Kami semua saling bahu-membahu untuk mempersiapkan semua hal yang harus kami siapkan sebelum naik ke Gunung Kerinci yang berada di jauh sana. Kami pun menyempatkan untuk kembali bertemu 1 hari sebelum pendakian untuk memastikan semua hal yang akan kami bawa sudah disiapkan dengan baik. Aku mengajak semuanya untuk bertemu di kantin belakang kampus dan mereka pun menyetujuinya dengan segera. Aku udah sewa semua perlengkapan yang kita butuhkan nanti, seperti tenda, sleeping bag, dan hal-hal lainnya. Kalian gimana? Aku dan Nisa udah belanja semua logistik kemarin. Kalau kalian gimana, Bob? Yuk. Aku dan Rio udah prepare kendaraan untuk kita pergi ke sana. Kita jadikan naik kapal laut. Kebetulan aku dan Rio udah beli tiketnya nih. Jadi dong, hanya kapal laut yang harganya masih aman di kantong mahasiswa seperti kita. Aku beruntung memiliki teman-teman yang mampu diajak kerjasama dengan baik, sehingga pendakian ini tentu tidak akan terlalu merepotkan, bukan? Kita kumpul di halaman depan kampus ya besok, tepat jam 8 pagi. Usahakan jangan molor, kita harus kejar waktu nih. Aman. Aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pelabuhan dengan KRL. Tentu pertimbangan utamanya adalah biaya yang masih sangat-sangat ramah di kantong kami. Lagi dan lagi kami berusaha untuk meminimalisir pengeluaran selama pendakian ini, sebab pendakian ke Gunung Kerinci yang ada di Sumatera tentu sangat-sangat berbeda dengan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, terutama perihal biaya. Oleh karena itu kami semua sudah menyusun rencana sebaik mungkin agar pendakian ini menjadi pendakian yang paling berkesan bagi kami berlima. Aku sudah tidak sabar menunggu esok tiba. Teman-temanku pun merasakan hal serupa, sebab sebentar lagi kami akan bisa menaklukkan gunung tertinggi di Pulau Sumatera tersebut. Kami benar-benar sudah tidak sabar. Di keesokan harinya aku pun sudah datang tepat di depan halaman kampus. Aku datang paling awal tepat pukul 7:30. Beberapa menit kemudian Bobby dan Rio pun datang bersamaan, dan setelahnya disusul oleh Jessica dan juga Nisa yang datang paling akhir. Maklumlah cewek, pasti banyak hal yang perlu disiapkan mereka dibandingkan dengan kami yang laki-laki, yang tentunya barang bawaan kami jauh lebih simpel dibandingkan dengan mereka. Udah siap? Siap. Ayo kita berangkat. Kami semua pun bergegas pergi ke stasiun yang jaraknya tidak begitu jauh dari kampus kami. Kami berjalan kaki untuk sampai di sana. Sesampainya di stasiun, kami pun bergegas untuk memesan tiket dan langsung naik ke gerbong menuju pelabuhan. Raut wajah tak sabar tampak begitu jelas di wajah kami berlima. Tentu ini menjadi pengalaman pertama kami naik ke gunung tertinggi di Pulau Sumatera ini. Di antara kami berlima, Rio dan Jessica merupakan sepasang kekasih. Meskipun begitu, keduanya tidak serta-merta terus menjalin kemesraan selama perjalanan. Sebab sebelum mereka menjadi sepasang kekasih, mereka lebih dulu berteman dengan kami bertiga, sehingga aku dan yang lainnya pun tidak begitu canggung akan hubungan keduanya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dengan menggunakan KRL dengan barang bawaannya tidak sedikit, kami pun akhirnya sampai di pelabuhan. Kami bergegas untuk pergi menuju kapal laut yang sesuai dengan tiket yang sudah lebih dulu kami siapkan.
Tujuan kami kali ini adalah Jambi. Tentu perjalanan dari Jakarta menuju Jambi dengan menggunakan kapal laut tidaklah sebentar, sehingga kami pun memutuskan untuk memperbanyak istirahat kami di kapal laut sebelum nantinya naik ke Kerinci. Aku dan teman-teman berencana untuk menginap lebih dulu di rumah saudaraku yang kebetulan berada di Jambi. Sebelumnya aku sudah lebih dulu menghubungi omku tersebut dan beliau sangat memperbolehkan aku dan teman-temanku untuk menginap di sana. Bahkan omku tersebut pun bersedia untuk mengantarkan kami berlima pergi menuju base camp Kerinci via Krisik Tuwo. Tentu hal tersebut sangat mempermudah aku dan teman-teman dalam pendakian kali ini. Keindahan laut kala itu sangatlah indah. Air yang biru dan ombak yang terus-menerus terpecah oleh lajur kapal laut kami pun menambah syahdu perjalanan kami menuju Jambi kali ini. Pergi dengan kapal laut menjadi pengalaman pertama bagiku. Begitupun teman-temanku yang lain. Mereka pun sama sekali belum pernah berpergian menggunakan kapal laut. Ternyata pergi dengan kapal laut tidak semenyeramkan yang aku bayangkan sebelumnya. Di dalam kapal laut kami saling melempar candaan untuk menepis keheningan di sepanjang perjalanan. Aku pun sempat membicarakan perihal hal-hal mistis yang ada di Kerinci untuk lebih menghidupkan suasana. Ngomong-ngomong, kalian tahu pohon bolong di Kerinci nggak? Aku taunya janda bolong, Ar. Dasar pikiranmu aneh, Bob. Aku pernah dengar tuh, tapi palingan itu hanya pohon yang bolong dan nggak ada hal-hal serem di sana sih. Aku pernah dengar kalau kita sampai di titik pohon itu, lebih baik kita jangan berhenti, sebab banyak hal mistis yang ada di sana. Zaman udah modern, kok masih percaya aja dengan hal-hal begituan, Ar? Aku mau masih percaya, apalagi di gunung suka ada hal-hal tidak masuk akal. Udah, Ar, jangan dipikirin, lebih baik kita enjoy aja. Sebenarnya perkataan Trio ada benarnya juga. Daripada terus memikirkan hal-hal mistis yang tentunya masih menjadi sebuah misteri, lebih baik enjoy selama perjalanan ini. Namun sebetulnya kita juga tidak boleh abai, sebab di gunung banyak sekali hal tidak terduga yang kerap kali datang tanpa permisi. Bukankah kita juga harus tetap waspada? Pikirku kali itu. Akan tetapi untuk saat ini lebih baik aku tidak begitu memikirkan hal-hal mistis yang ada di Kerinci. Semoga saja pendakian kami kali ini berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan sedari awal. Setelah menempuh perjalanan panjang dan cukup melelahkan, kami pun akhirnya sampai di Jambi. Sesegera mungkin aku menghubungi omku agar ia bisa sesegera mungkin menjemput kami di pelabuhan. Om, Arya dan teman-teman udah sampai di pelabuhan nih. Kalian tunggu di depan pelabuhan, Om meluncur sekarang nih. Sembari menunggu kedatangannya, aku dan teman-teman pun memilih untuk mampir di sebuah warung yang tidak jauh dari pelabuhan. Rasa lapar nyatanya sudah tidak lagi mampu kami tahan. Kami pun bergegas untuk memesan makanan dan minuman di warung yang kami singgahi tersebut. Mau naik ke Kerinci? Iya, Bu, kami mau naik ke Kerinci. Dari mana asalnya? Jakarta, Bu. Wah, jauh sekali. Aku dan teman-teman pun hanya tersenyum untuk menjawab ucapan sang ibu pemilik warung. Setelahnya kami pun bergegas untuk makan hidangan yang sudah ada di hadapan kami. Rasanya sangat enak. Mungkin karena lapar yang sudah tidak bisa lagi kami tangguhkan. Tak berselang lama omku pun sampai di depan pelabuhan. Aku melihatnya dari kejauhan. Aku pun bergegas untuk menghabiskan makananku saat itu juga. Ayo cepat, omku udah nunggu nih. Santai aja, Nak. Paling juga om kamu mau kok untuk tunggu. Iya, Bu. Setelah selesai, sang ibu pemilik warung seolah-olah menunjukkan gestur khawatir kepada kami secara tiba-tiba. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, aku sendiri pun tidak tahu. Ia pun kemudian meminta aku dan teman-teman untuk berhati-hati dalam pendakian kami nantinya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki firasat buruk tentang kami. Bahkan ibu itu sendiri pun bingung sebab firasat itu muncul secara tiba-tiba. Aku dan teman-teman pun tidak begitu mengindahkan sikap pemilik warung tersebut. Namun kami tetap menghargai pesan sang ibu pemilik warung untuk berhati-hati dalam pendakian kami nantinya. Setelahnya kami pun melempar senyum kepada pemilik warung tersebut dan kemudian bergegas untuk pergi menemui omku yang sudah berada di depan pelabuhan. Maaf ya, Om lama. Tidak masalah, santai aja. Omku pun meminta kami untuk bergegas masuk ke dalam mobilnya. Malam ini kami semua akan bermalam di rumah omku.
Tentunya sebelum memulai pendakian, kondisi kami harus fresh, bukan? Oleh karena itu kami memilih untuk bermalam di rumah omku dan memulai pendakian di keesokan harinya. Beruntung aku memiliki saudara yang tinggal di Jambi sehingga aku dan teman-teman tidak perlu bingung untuk bermalam selama di Jambi. Dan beruntung rumah omku tidak begitu ramai sebab dia tinggal seorang diri di rumahnya tersebut. Mobil pun melaju dengan kencang. Aku dan teman-teman pun tertidur selama perjalanan menuju rumah omku tersebut. Omku tentu memakluminya sebab kami baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tentunya begitu melelahkan. Sehingga beristirahat tentu menjadi hal yang paling kami perlukan saat ini. Sesampainya di rumah omku, kami memilih untuk langsung tidur sebab saat itu hari sudah malam. Kami berencana untuk pergi ke base camp Kerinci tepat di jam 8 pagi. Tentunya kami akan diantar oleh omku. Kebetulan esok hari omku tidak berangkat kerja sehingga ia bisa mengantarkan kami. Singkat cerita, kami pun bersiap-siap untuk pergi ke base camp Kerinci. Kami tidak membutuhkan waktu lama untuk bersiap-siap. Kami pun kemudian memulai perjalanan menuju base camp Kerinci dengan menggunakan mobil. Sesampainya di base camp, omku pun mengatakan bahwa ia akan menjemput kami 3 hari kemudian setelah kami selesai melakukan pendakian. Setelahnya omku pun bergegas untuk kembali ke rumahnya, sementara kami bergegas untuk berjalan menuju base camp untuk mendaftarkan diri kami di sana. Setelah mendaftarkan diri di base camp, kami mendapatkan tiket dan peta pendakian yang akan sangat berguna bagi kami yang baru kali ini melakukan pendakian di Gunung Kerinci. Kami juga meminta kontak person dari petugas juga yang ada di base camp barangkali ada hal yang tidak diinginkan terjadi saat pendakian nantinya. Aku benar-benar udah gak sabar untuk segera sampai di puncak Kerinci. Aku juga, Nis. Kami semua sudah tidak sabar untuk segera menginjakan kaki di Gunung Kerinci. Kami pandang dari kejauhan. Puncak Gunung Kerinci benar-benar mampu membuat kami terpesona akan keindahannya. Pendakian kali ini tentu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Meskipun begitu, kami benar-benar excited untuk bisa menaklukkannya sesegera mungkin. Kami pun mulai melakukan perjalanan dari base camp Kerinci. Tujuan awal kami adalah pos pertama. Suasana di sepanjang jalur pendakian benar-benar masih asri. Panas terik matahari kala itu tidak menyurutkan semangat kami dalam pendakian ini. Beruntung kami mulai pendakian di pagi hari sehingga kami bisa leluasa menikmati keindahan kaki Gunung Kerinci, gunung tertinggi yang ada di Sumatera. Gunung yang begitu mempesona dan mampu membius siapa saja yang datang untuk menaklukkannya. Kami memilih jalur pendakian Kerinci via Gresik Tuo sebab jalur tersebut memiliki trek yang landai sehingga memudahkan kami dalam pendakian ini. Mengingat kami berlima belum ada satupun yang pernah naik ke Gunung Kerinci. Akan tetapi meskipun demikian, jalur Gresik Tuo memiliki jarak tempuh yang cukup panjang dibandingkan dengan jalur yang lain. Tidaknya kami memerlukan waktu sekitar 11 sampai 12 jam perjalanan untuk bisa sampai di puncak tertinggi Gunung Kerinci tersebut. Tujuan awal kami adalah pos 1, pos yang dikenal dengan sebutan Bangku Panjang. Aku sendiri tidak tahu mengapa pos tersebut diberi nama Bangku Panjang. Perjalanan dari base camp Gresik Tuo menuju Bangku Panjang memakan waktu kurang lebih 45 menit perjalanan. Kami melewati trek yang masih begitu landai yang diapit oleh semak belukar di samping kanan dan kiri jalur tersebut. Medan yang didominasi oleh tanah padat sangat memudahkan kami dalam perjalanan ini. Untung aja trek di Kerinci tidak begitu berat. Jadi walaupun kita baru pertama kali naik ke sini, kita tidak akan mengalami kesulitan yang cukup berarti. Betul lah, kalau aja trek yang kita lewati menanjak dan curam, pasti aku udah ngibarin bendera putih saat ini juga. Aku yakin pendakian ini akan sangat mengesankan. Pasti, Jess. Kami pun memilih untuk berjalan santai sembari menikmati pemandangan di sekitar kanan kiri tempat kami berjalan saat ini. Udara yang sejuk benar-benar membuat kami tidak merasakan lelah sedikit pun. Dari kejauhan kami melihat rimba yang akan kami lewati. Kami semua sudah tidak sabar untuk melewati rimba tersebut. Sebab bagi kami jika sudah memasuki rimba, maka pendakian ini akan semakin terasa dan suasana pendakian pun akan berbeda setelah kami masuk ke dalam rimba tersebut. Karena kami sudah tidak sabar, kami pun akhirnya mempercepat langkah kami agar bisa segera sampai. Namun saat baru sampai di depan rimba, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki tua yang tiba-tiba saja datang mendekat ke arah kami. Aku dan teman-teman lainnya tentu bingung dengan kedatangan lelaki tua tersebut yang terkesan sangat tiba-tiba. Kakek itu sepertinya akan mendekat ke arah kita deh. Apa mungkin dia tersesat?
Anehnya saat laki-laki tua itu tepat berada di hadapan kami, ia menatap kami satu persatu dengan tatapannya begitu tajam. Tentu hal tersebut membuat kami bingung dan banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran kami saat itu perihal kedatangan dan tatapan kakek yang terlihat aneh. Maaf kek, ada apa ya? Apa kalian mau ke puncak sana? Benar kek? Apa ada masalah kek? Kakek tersebut terdiam dan terus menatap ke arah kami satu persatu. Bahkan ia memandang dari ujung kepala kami hingga ujung kaki kami. Tentu hal tersebut benar-benar membuat kami bingung. Terlebih lagi sang kakek hanya terdiam saat kami menanyakan maksud sikap kakek tersebut. Kita tinggalin aja yuk, kita lanjut jalan. Jangan gitu yuk. Dia orang tua, masa kita tinggal begitu aja? Tapi sikapnya benar-benar aneh. Apa mungkin dia bukan manusia? Bisik Bobby yang membuatku merinding seketika. Aku melihat raut wajah teman-temanku seketika saja berubah aneh. Mungkin mereka juga merasakan kejanggalan dari tatapan sang kakek yang tidak kunjung berhenti itu. Atau mungkin saja ada rasa takut yang sama seperti yang aku rasakan. Mungkin memang lebih baik kami lanjutkan perjalanan saja daripada terus berada di situasi yang benar-benar membingungkan seperti yang saat ini kami alami. Kalau memang tidak ada yang mau dibicarakan kakek, kami pamit lanjut naik ya kek. Tunggu. Sang kakek memegang tanganku dengan begitu erat. Tangannya terasa begitu dingin, bahkan sangat dingin. Aku semakin kebingungan dengan sikap yang ditunjukkan oleh kakek tersebut. Bahkan dengan sikapnya yang saat ini menggenggam tanganku secara tiba-tiba. Ada apa ya kek? Dari tadi kenapa sikap kakek ke kami terlihat aneh? Kalian harus hati-hati. Hati-hati? Memangnya ada apa kek? Sang kakek pun menghela nafas panjangnya dan melepas tangannya dari tanganku. Ia kemudian kembali menatap kami satu persatu. Hal tersebut semakin membuat teman-temanku merasa gelisah. Kalau nanti di tengah perjalanan dari pos 1 sampai shelter 3 kalian bertemu dengan pohon bolong, lebih baik kalian lanjut jalan dan jangan berhenti di sana. Setelah aku mendengar perihal pohon bolong yang diucapkan oleh sang kakek, aku semakin yakin bahwa misteri pohon bolong yang kerap kali aku dengar dari banyak orang memang benar adanya. Bukan hanya sekedar mitos atau omong kosong belaka. Sepertinya aku dan teman-teman benar-benar harus menghindari dari pohon tersebut. Memangnya jika kami berhenti di sana, apa yang akan terjadi kek? Malapetaka bisa saja terjadi. Apa malapetaka yang kakek maksud? Sang kakek hanya terdiam. Ia tidak memberitahukan tentang malapetaka yang dimaksud olehnya. Hal tersebut membuat beberapa temanku pun enggan untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh kakek tersebut. Meskipun aku sendiri sangat percaya dengan apa yang diucapkan olehnya. Meskipun sang kakek tidak memberitahukan malapetaka yang dimaksud olehnya. Kakek hanya menakut-nakuti kami kan? Pasti tidak akan ada hal buruk di pohon yang kakek maksud tersebut, meskipun kami nantinya berhenti di sana. Benar apa kata Rio? Saya pun tidak percaya dengan ucapan kakek. Jessica dan Rio keduanya kompak untuk menolak percaya dengan apa yang diucapkan oleh kakek tersebut. Wajar saja, keduanya memang selalu sependapat dengan hal apapun. Itu sebabnya keduanya menjalin hubungan yang cukup lama hingga detik ini. Tapi kali ini aku juga sependapat dengan Rio dan Jessica. Bukankah mitos pohon bolong itu hanyalah omong kosong publik belaka? Sampai saat ini aku sendiri belum pernah mendengar hal buruk yang terjadi akibat berhenti di pohon bolong itu. Kakek hanya mau peringati kalian. Alangkah baiknya kalian tetap berhati-hati. Bukannya berterima kasih dengan wejangannya diberikan oleh sang kakek, Rio, Jessica, dan Bobby malah memilih untuk menertawakan semua ucapan kakek. Bahkan mereka berdua bersikap seakan-akan mengolok-olok semua sikap dan ucapan sang kakek. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan sikap ketiga temanku tersebut. Meskipun mereka tidak percaya, tetapi tidak seharusnya mereka bersikap tidak sopan seperti itu. Bukankah saat ini mereka sedang berbincang dengan orang yang jauh lebih tua dari mereka? Jangan bicara seperti itu, kalian harus tetap sopan. Beruntung Nisa masih bersikap baik dan sependapat denganku. Nisa terus berusaha untuk menyadarkan teman-teman yang lain agar bersikap lebih sopan lagi kepada sang kakek tersebut. Namun ternyata ketiganya tidak mengindahkan ucapan Nisa sama sekali. Mereka bahkan memilih untuk berjalan lebih dulu dan meninggalkan aku serta Nisa bersama sang kakek yang masih berdiri di hadapanku.
Daripada terus dengar ocehan kakek tua yang tidak masuk akal ini, lebih baik aku jalan dulu, ucap Rio sembari mengajak Jessica yang kemudian disusul oleh Bobby. Sang kakek hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia nampak tidak percaya dengan sikap yang ditunjukkan oleh teman-temanku tersebut. Aku pun benar-benar merasa tidak enak hati dengan sang kakek, padahal niat beliau sangatlah baik. Maafkan teman-teman saya ya kek, mungkin mereka sedang tidak bisa berpikir jernih. Sekali lagi saya minta maaf kek. Iya kek, kami benar-benar minta maaf atas sikap kami yang sudah tidak sopan kepada kakek. Tidak apa-apa, kalian harus tetap berhati-hati. Setelahnya kami berdua pun berpamitan kepada sang kakek untuk kembali melanjutkan perjalanan dan menyusul ketiga teman kami yang sudah berjalan lebih dulu. Sementara itu, saat aku mencoba untuk kembali menengok ke arah belakang, kakek tersebut sudah tidak ada. Aku pun sempat keheranan akan hal tersebut, namun aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Mungkin saja kakek tersebut sudah berjalan lebih dulu saat aku dan Nisa menyusul yang lain. Sesaat sebelum aku dan Nisa melewati pintu rimba untuk menyusul ketiga teman kami yang sudah lebih dulu melewati pintu rimba, aku merasakan kejanggalan suasana di pintu rimba membuatku merinding seketika. Terlebih lagi setelah aku tidak melihat lagi sosok sang kakek yang sebelumnya memberikan wejangan kepada kami berlima. Sang kakek hilang tanpa jejak dan hal tersebut membuatku bertanya-tanya tentang kemana perginya sang kakek. Kok mendadak aku merinding ya? Aku pun sama, Ar. Apa tempat ini angker? Mungkin. Aku sendiri belum pernah tahu perihal keangkeran pintu rimba ini. Aku hanya tahu keangkeran pohon bolong di jalur pendakian yang nanti akan kita lewati. Tiba-tiba saja dari kejauhan Nisa melihat sosok perempuan berbusana putih panjang, namun ia tidak melihat wajah dari perempuan tersebut. Nisa pun memberitahukannya kepadaku dan menunjukkan ke arah perempuan yang dimaksudnya. Di ujung sana ada sosok perempuan berbaju putih panjang, Ar. Coba kamu lihat. Aku pun melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Nisa. Benar saja di sana aku pun melihat sosok perempuan berbusana putih panjang sedang berdiri. Namun aku pun tidak bisa melihat wajah perempuan itu. Aku pun langsung berpikir bahwa perempuan itu bukanlah manusia, melainkan salah satu penunggu di Gunung Kerinci ini. Sontak aku pun bergegas untuk mengajak Nisa pergi dari pintu rimba ini dan menyusul teman-teman yang lain. Alih-alih fokus dengan sosok perempuan yang sedari tadi berdiri menghadap ke arah kami berdua. Ayo jalan, kita hiraukan perempuan itu. Tanpa banyak tanya, Nisa pun mengikuti langkah cepatku meskipun langkah kakiku gemetar. Namun aku dan Nisa berusaha untuk berjalan lebih cepat agar kami bisa sesegera mungkin meninggalkan pintu rimba yang ternyata mistis. Padahal jarak pintu rimba dan lahan kebun penduduk tidak begitu jauh, dan suasana di sana belum begitu menyeramkan. Namun nyatanya, hal mistis tidak luput dari pandangan kami berdua. Di sepanjang perjalanan aku dan Nisa hanya bisa terdiam. Kami masih merasakan hal mistis yang baru saja kami alami. Tidak butuh waktu yang lama dan tidak butuh jarak yang begitu panjang, aku dan Nisa pun berhasil menyusul teman-teman yang lain. Mereka nampak terheran-heran dengan wajah tegang kami yang begitu jelas terlihat. Kalian kenapa? Kok tegang amat? Itu Anu apa, Ar? Kami baru aja melihat penampakan menyeramkan. Nah, yang benar. Masa di siang bolong kayak gini ada penampakan? Benar, di pintu rimba sana, yuk. Ketiga temanku nampak tidak percaya dengan apa yang aku dan Nisa ucapkan. Ketiganya memang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berbau dengan mistis, sehingga tidak heran ketiganya pun enggan untuk mendengarkan ucapan sang kakek saat di dekat pintu rimba. Sepertinya percuma saja aku dan Nisa memberitahukan apa yang kami lihat. Lebih baik kami bungkam dan cukup apa yang kami lihat menjadi pengalaman untuk kami berdua. Sudahlah, daripada kita bahas apa yang aku dan Nisa lihat, lebih baik kita lanjutkan saja perjalanan kita menuju pos selanjutnya. Setuju. Setelahnya kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Aku sengaja berjalan di paling akhir bersama Nisa. Aku ingin menenangkan dia agar tidak terus-menerus mengingat kejadian mistis yang baru saja kami alami. Teman-teman kita memang tidak begitu percaya dengan hal mistis, Nis. Kamu jangan terlalu ambil hati ya. Iya, Ar. Aku hanya ingin mereka tahu kalau hal mistis juga ada, agar mereka juga tidak menutup mata begitu aja. Ucapan Nisa ada benarnya juga. Jika mereka bertiga terus-menerus tidak percaya dengan hal-hal mistis, tentu ketiganya akan semena-mena dalam pendakian ini dan tidak menaruh waspada.
Namun di sisi lain aku juga tidak ingin memaksa ketiganya untuk langsung percaya begitu saja. Biarlah waktu yang akan menunjukkan kepada mereka nantinya. Aku dan Nisa pun memilih untuk kembali fokus dalam pendakian ini. Di tengah perjalanan, Nisa pun mulai penasaran dengan hal mistis yang diceritakan oleh kakek-kakek saat berada di pintu rimba. Nisa mulai penasaran dengan segala hal yang berbau-bau mistis, terlebih lagi hal mistis yang ada di gunung. Ia pun kemudian menanyakan rasa penasarannya tersebut kepadaku. Ngomong-ngomong hal mistis, aku penasaran dengan pohon bolong yang diberitahukan oleh kakek-kakek itu. Aku tahu perihal pohon bolong meskipun aku sendiri pun tidak begitu tahu banyak. Memangnya pohon bolong benar-benar mistis sampai-sampai kakek itu meminta kita untuk berhati-hati saat melewati pohon bolong itu? Pohon bolong biasa dikenal dengan sebutan kayu bolong dulunya. Merupakan pohon besar yang tersambar petir, Nis. Pohon itu tumbang dan meninggalkan tunggul besar setinggi 15 meter. Menurut penuturan para pendaki Kerinci, pohon bolong menjadi salah satu tempat yang paling ditakuti karena banyak sekali sosok penunggu yang menempati pohon itu. Salah satunya sosok nenek tua dan juga genderuwo. Konon katanya ada seorang pendaki yang hilang di Kerinci, tepatnya di pohon bolong itu. Kalau tidak salah namanya Setiawan Maulana, dan dia hilang tepat di 4 tahun lalu. Mendengar cerita dariku, Nisa terlihat begitu pucat, bahkan bulu kuduknya pun berdiri seketika. Nisa terlihat begitu merinding karena cerita mistis pohon bolong itu. Aku pun kemudian berusaha untuk menenangkan Nisa. Nis, kamu baik-baik aja kan? Nisa tidak menjawab ucapanku. Dia tetap diam dalam lamunannya tersebut dengan wajah pucat yang tidak kunjung berubah. Aku pun kemudian mencoba untuk menegurnya lagi dan menepuk pundak Nisa. Nis, iya Ar, kamu baik-baik aja kan? Jujur aku tidak baik-baik aja, Ar. Kenapa? Cerita pohon bolong yang baru aja kamu ceritain berhasil membuatku terbius dan seakan-akan merasakan keangkeran pohon bolong itu. Terlebih lagi ada pendaki yang celaka di sana seperti yang kamu ceritakan. Jujur aku benar-benar merinding, Ar. Rasanya aku ingin balik arah dan memilih untuk tidak melanjutkan pendakian ini. Jangan begitu, Nis. Itu kan hanya cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Bisa jadi itu hanyalah fiksi dan pada kenyataannya tidak begitu. Kamu percaya dengan keangkeran pohon itu? Aku hanya terdiam. Di satu sisi aku sangat ingin menjawab bahwa aku sendiri pun percaya dengan keangkeran pohon bolong tersebut. Namun di sisi lain, jika aku berterus terang, aku khawatir Nisa akan semakin kalut dalam keangkeran pohon bolong yang baru saja aku ceritakan kepadanya. Aku yakin kamu percaya dengan keangkeran pohon bolong itu. Maka dari itu aku benar-benar takut sekarang, Ar. Percaya aja, Nis. Kalau kita tidak bersikap lancang dan kita tidak berbuat buruk saat melewati pohon bolong itu, kita tentu akan selamat. Tapi bagaimana dengan yang lain, Ar? Aku khawatir teman-teman kita yang lain malah bersikap lancang saat di dekat pohon itu. Terlebih lagi ketiganya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku akan usahakan kita semua tidak berhenti di pohon bolong itu. Apa kamu bisa pastikan itu semua? Aku janji. Setelahnya Nisa pun terlihat menarik napasnya begitu panjang. Ia terlihat lega setelah aku berusaha untuk meyakinkan dia bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Meskipun sebenarnya aku sendiri pun sedikit ragu, namun aku akan mengupayakan segala sesuatunya. Sepertinya Rio mendengar pembicaraan antara aku dan juga Nisa, karena kebetulan Rio berada tepat di depan Nisa. Sehingga tidak heran jika ia mendengar banyak pembicaraan antara aku dan Nisa perihal hal gaib di Gunung Kerinci, terutama persoalan tentang keangkeran pohon bolong di jalur pendakian Kerinci. Kamu jangan begitu percaya dengan apa yang diucapkan Aryani, semua itu pasti bohong. Zaman udah modern dan seharusnya pikiran kita pun ikut modern. Jangan terus-menerus terhasut dengan hal-hal yang dibilang mistis lah. Nisa hanya terdiam mendengar ucapan Rio. Rio benar-benar sosok yang sangat enggan untuk berbicara perihal hal-hal gaib. Entah aku sendiri tidak tahu alasan dari sikap Rio yang seperti itu. Aku pun kemudian memotong ucapan Rio yang semakin tak terarah. Lantas aku pun memberikan sedikit pendapat perihal apa yang diucapkan oleh Rio. Meskipun hal-hal gaib tidak terlihat, bukan berarti kita tidak percaya dengan keberadaan mereka. Aku sendiri sangat percaya kalau makhluk-makhluk itu hidup beriringan bersama kita. Aku tidak akan pernah percaya jika tidak menyaksikannya secara langsung.
Mudah-mudahan kamu tidak pernah mengalami hal-hal mistis. Orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis akan menjadi orang yang paling takut saat mengalaminya secara langsung sendiri. Sehingga aku tidak ingin Rio mengalaminya, sebab aku khawatir mentalnya akan terguncang nantinya. Karena aku dan Rio mempunyai pendapat yang berbeda, sikap Rio pun kini cukup berubah terhadapku. Namun aku terus berusaha untuk mencairkan suasana agar hubungan antara aku dan Rio tetap baik-baik saja dan tidak ada kesalahpahaman hanya karena aku dengannya berbeda pandangan. Kami pun terus melanjutkan perjalanan hingga kami sampai di pos 1. Hari saat itu perlahan-lahan mulai sore, aku pun mengajak yang lainnya untuk terus melanjutkan perjalanan alih-alih beristirahat di pos 1 karena kami perlu mengejar waktu agar bisa segera sampai di puncak Kerinci. Tidak ada hal-hal mistis yang kami alami sepanjang perjalanan menuju pos 1. Hal tersebut membuat Rio, Jessica, dan Bobby semakin yakin bahwa Gunung Kerinci tidaklah angker ataupun menyeramkan. Aku pun sedikit lega. Aku berharap hal mistis yang aku alami cukup yang ada di pintu rimba saja. Aku tidak ingin ada hal serupa di tempat lainnya. Kami pun mulai melanjutkan pendakian menuju pos 1. Suasana pendakian mulai menanjak setelah melewati pos pertama. Kami saling berbincang satu sama lain dan tidak lupa saling melempar candaan. Siapa nih yang mau tinggal di Gunung Kerinci? Gimana kalau kita berdua aja? Boleh, boleh. Memangnya kalian sanggup kalau nanti ketemu genderuwo atau yang lain? Sanggup dong, walaupun gak mungkin. Ayo hati-hati jaga ucapannya. Jessica, Rio, nanti kalian gak bisa pulang loh dari Kerinci. Kalau gak bisa pulang bukannya bagus, aku dan Rio juga bisa tinggal lama di Kerinci. Saat Jessica berkata begitu, tiba-tiba saja terdengar suara petir yang menggelegar di atas langit tempat kami berdiri saat itu. Sontak aku dan yang lainnya pun kaget karena petir itu terdengar begitu tiba-tiba. Suara petir itu pun membuat kami berlima benar-benar terdiam. Aku pun langsung teringat ucapan Jessica yang belum lama diucapkannya. Apa mungkin ucapan Jessica ada yang keliru? Sampai-sampai ada petir menggelegar begitu kencang. Aku berharap ini hanyalah kebetulan semata. Aku pun kemudian berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan mengajak semua teman-temanku untuk mempercepat langkah agar kami semua bisa sesegera mungkin sampai di pos 2. Jalan cepet yuk, biar cepet sampai, hari udah mulai sore nih. Di sisi lain aku melihat wajah khawatir yang nampak dari wajah Nisa. Mungkin dia pun berpikir serupa denganku. Namun aku tidak ingin menyinggungnya saat itu juga. Aku khawatir Rio dan Jessica akan mendengarnya. Aku khawatir muncul kesalahpahaman baru, terlebih lagi kesalahpahaman antara Rio dan aku baru saja mereda. Aku pun berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan semua teman-temanku. Langit sudah mulai gelap, tanda mendung mulai tiba. Aku khawatir akan turun hujan, sebab jika hujan benar-benar turun maka jalur yang akan kami lewati tentu sangat licin, sehingga kami kemungkinan akan mengalami kesulitan selama perjalanan. Semoga aja hujan gak turun kali ini, cukup mendung aja. Kalau hujan benar-benar turun gimana? Mau gak mau kita harus bangun tenda dan menunggu sampai hujan reda, Bob. Pendakian akan semakin lama dong. Pasti, makanya aku berharap hujan gak turun kali ini. Semoga aja. Kami pun memilih mempercepat langkah kaki kami agar bisa sesegera mungkin sampai di puncak. Suasana kali ini sangat hening, tidak seperti sebelumnya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya kami semua pun sampai di pos 2. Kami memutuskan beristirahat terlebih dahulu di pos 2. Beruntung mendung tak membawa hujan kala itu. Kita rehat dulu ya di sini. Kami pun bergegas untuk mengeluarkan logistik yang kami bawa. Makanan dan minuman semua kami keluarkan dan bergegas kami makan. Lapar dan dahaga sudah tidak mampu lagi kami tahan. Aku pun menengguk minumanku dengan segera dan menyantap roti di genggamanku hingga tidak bersisa. Rasanya benar-benar melelahkan tapi seru. Sampai detik ini aku belum menjumpai hal-hal mistis. Itu tandanya hal mistis memang benar-benar tidak ada. Benar itu. Aku pikir mereka tidak akan lagi membahas perihal hal-hal gaib yang mereka tidak percaya itu. Namun nyatanya sampai di pos 2 ini mereka tetap membahasnya. Kami memang beruntung sepanjang perjalanan dari pos 1 hingga kami sampai di pos 2. Kami belum menjumpai hal gaib apapun. Semua berjalan dengan lancar dan mulus tanpa gangguan sedikit pun. Kami beristirahat cukup lama di pos 2 ini. Aku pun menawarkan semua teman-temanku, barangkali salah satu di antara mereka ada yang ingin buang hajat supaya nantinya tidak menghambat pendakian. Barangkali ada yang mau buang hajat mumpung kita lagi rehat nih. Belum kebelet tar.
Ya udah, bentar lagi kita lanjut jalan ya. Kami semua menikmati istirahat kami di pos 2 ini. Aku melihat Jessica mulai bersuah foto untuk mengabadikan momen dia berada di pos 2 ini. Tak lupa dia pun mengajak kami semua untuk bersuah foto bersama. Setelahnya aku ingin melihat hasil foto tersebut. Lantas aku pun melihatnya. Wajah kami semua terlihat sumringah. Namun saat aku mencoba memperbesar foto kami, aku melihat ada sosok nenek-nenek tak jauh dari tempat kami mengambil foto. Ketika aku mencoba untuk memastikannya secara langsung, tidak ada satu orang pun di tempat kami saat ini. Hanya kami berlima. Namun anehnya hanya aku yang melihat kejanggalan ini. Semua teman-temanku hanya fokus kepada wajah masing-masing di dalam foto itu, dan tidak melihat bahwa di dalam foto kami ada sosok orang lain. Aku tak berani mengutarakan apa yang aku lihat kepada mereka. Aku khawatir semua teman-temanku akan merasa takut dan tidak nyaman dalam pendakian ini. Akhirnya aku sendiri pun memilih untuk bungkam alih-alih memberitahukannya kepada yang lain. Karena hal tersebut, aku tidak ingin berlama-lama berada di pos 2 ini. Aku pun bergegas untuk mengajak semuanya melanjutkan perjalanan. Ajakanku yang tiba-tiba pun membuat mereka semua bertanya-tanya. Kau buru-buru, bukannya kita mau santai-santai dulu di sini, Ar? Bener tuh. Aku kan belum puas foto-foto di sini. Khawatir kita kemalaman nanti di jalan, mending lanjut jalan. Akhirnya semua teman-temanku pun setuju untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Meskipun awalnya mereka juga kesal. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan dari silter 1 menuju silter 3, tiba-tiba saja Jessica mengeluhkan perutnya yang sakit. Sepertinya ia sudah menahan buang air kecil cukup lama. Ia pun kemudian meminta kami semua untuk berhenti karena ia sudah tidak mampu lagi untuk menahannya. Aku benar-benar udah gak bisa nahan lagi. Kenapa, Jess? Aku ingin buang air kecil. Perasaan sebelum jalan tadi aku udah menawarkan kalian untuk buang air kecil deh, supaya tidak menghambat pendakian. Maaf, Ar, tadi aku pikir aku mampu untuk menahannya, namun nyatanya enggak. Ya udah, cepat cari pohon besar atau semacamnya, jangan lama-lama ya. Jessica pun mengajak Rio untuk menemaninya buang air kecil. Namun rasanya kurang etis. Nisa pun menawarkan diri untuk menemani Jessica sebagai sesama perempuan. Namun Jessica dengan tegas menolaknya. Ia hanya ingin ditemani oleh kekasihnya, yaitu Rio. Ia tidak ingin ditemani oleh orang lain. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, aku pun akhirnya memberikan kebebasan untuk Rio pergi menemani Jessica buang air kecil. Sementara aku dan teman-teman yang lain pun menunggunya di jalur pendakian. Keduanya terlihat pergi ke arah pepohonan yang berjejer tak jauh dari tempat aku dan teman-teman berhenti. Keduanya terlihat menepi sedikit masuk ke dalam hutan. Menurut penuturan Jessica, sesaat setelah buang air kecil, yang melihat sebuah pohon yang sangat besar namun terlihat angker. Namun Rio menyuruhnya untuk buang air kecil di balik pohon tersebut. Awalnya Jessica sendiri sedikit ragu untuk buang air kecil di sana. Terlebih lagi saat ia melihat bahwa bagian belakang pohon tersebut bolong. Ia pun langsung berpikir bahwa mungkin saja pohon yang saat ini berada di hadapannya adalah pohon bolong. Pohon keramat yang dimaksud oleh kakek tua yang ada di pintu rimba. Aku gak mau kencing di sini. Kenapa kita harus cepet-cepet loh? Kita udah ditunggu yang lain. Pohon itu bolong, kamu ingat kan ucapan kakek-kakek tua pas di pintu rimba? Kalau ada pohon bolong yang dikeramatkan, jangan kencing di situ. Kita berhenti di sini aja udah salah. Bukannya kamu gak percaya dengan ucapan kakek tua itu? Awalnya memang aku gak percaya, Rio, tapi sekarang aku benar-benar melihatnya secara langsung. Mungkin aja ucapan kakek itu memang benar. Aku takut. Paling-paling itu hanya pohon biasa, Jess. Pohon biasa yang memang kebetulan bolong. Coba deh kamu lihat sendiri. Keduanya pun pergi untuk melihat bagian angker pohon yang bolong itu. Rio benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ia bahkan menendang bagian pohon yang bolong tersebut dan meludahinya. Tuh, gak apa-apa kan? Ini hanya pohon biasa dan gak ada angker-angkernya. Buktinya, tadi aku tendang dan ludahin, gak ada tuh makhluk yang keluar dan kita masih baik-baik aja. Setelahnya Jessica barulah percaya bahwa ucapan Rio memang benar, bahwa pohon yang ada di depan mereka saat ini bukanlah pohon bolong. Kalaupun pohon tersebut benar-benar pohon bolong, tidak akan ada hal buruk yang terjadi hanya karena kita bersikap semena-mena di pohon tersebut. Udah aku bilang kalau ucapan kakek tua itu hanya mengada-ada, Jess. Tidak ada kaitannya dengan malapetaka dan sebuah pohon. Kakek tua itu hanya mengucapkan omong kosong belaka. Iya, kalau begitu aku buang air kecil dulu sebentar.
Jessica pun tanpa ragu bergegas untuk pergi ke balik pohon besar tersebut. Tepat di bagian yang bolong tersebut, ia buang air kecil tepat di bagian pohon yang bolong tersebut. Tak ada rasa khawatir sedikit pun dari wajah Jessica. Setelah selesai, keduanya pun bergegas untuk kembali ke teman-teman yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Perasaan lega terlihat jelas dari wajah Jessica. Ia sudah sangat lega karena sudah tidak lagi menahan pipis. Setelah selesai buang air kecil, saat keduanya berjalan untuk menghampiri aku dan teman-teman yang lain, keduanya merasakan ada hembusan angin yang tak wajar yang menghampiri mereka. Namun mereka tidak mengindahkan kejanggalan tersebut. Keduanya pun memilih untuk menghampiri kami dengan segera. Setelah semua berkumpul, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Shelter 2, hari pun sudah mulai petang. Kami berencana untuk membangun tenda di Shelter 3 supaya jarak menuju puncak Kerinci tidaklah begitu jauh. Saat kami berjalan menuju Shelter 3, kami mendengar suara azan yang begitu jelas terdengar. Tanda bahwa waktu sudah mulai memasuki waktu maghrib. Aku pun mengajak semuanya untuk beristirahat sejenak untuk sekedar menghela nafas dan sekaligus melakukan ibadah sholat maghrib. Kita rehat dulu ya, waktunya sudah maghrib. Semua teman-teman pun setuju. Aku pun kemudian bergegas untuk mengambil wudhu dengan air seadanya. Namun tidak ada yang mengikuti jejakku untuk melakukan sholat maghrib. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Gak ada yang mau maghriban bareng. Aku nanti aja, pas sudah di puncak, tanggung baju dan badanku semuanya kotor. Aku juga sama. Sementara itu Jessica dan Nisa hanya terdiam. Keduanya asik memainkan ponsel mereka dan tidak menggubris ucapanku. Karena perihal sholat menjadi urusan masing-masing, aku pun tidak begitu memusingkannya. Yang terpenting aku sudah mencoba untuk mengajak mereka semua untuk menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Saat aku menjalankan sholat maghrib, keempat temanku asik berbincang satu sama lain. Mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melepas lelah yang mereka rasakan. Wajar saja, perjalanan kami memang sudah begitu jauh dan benar-benar melelahkan. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat, setengah jam kemudian kami mulai mempersiapkan untuk melakukan perjalanan malam. Headlamp mulai kami pasang di kepala masing-masing. Aku pun membagi barisan jalan agar bisa rapi dan tidak saling mendahului saat pendakian nantinya. Rio berada di urutan pertama sebagai penunjuk arah, kemudian dilanjutkan dengan Jessica, Bobby, Nisa, dan aku di paling belakang. Aku bertugas sebagai sweeper dalam perjalanan malam ini. Perjalanan pun kami mulai dan disinilah tanda-tanda kejanggalan mulai nampak satu persatu di dalam pendakian kami. Malam begitu gelap, tidak ada satupun cahaya di atas sana, bahkan bulan dan bintang pun tidak nampak satupun. Sontak hal tersebut membuat kami cukup khawatir dalam pendakian ini. Sepertinya mendung saat sore tadi terus menyelimuti langit hingga petang ini. Jalannya pelan-pelan aja yuk. Malam ini benar-benar gelap, padahal waktu belum begitu malam. Tak lama kemudian, kabut tebal pun datang. Kabut tebal tersebut menyelimuti jalur pendakian yang saat ini sedang kami pijaki. Sontak hal tersebut benar-benar menyulitkan kami semua dalam pendakian. Kabutnya tebal banget, pandanganku sedikit kabur nih. Kita mau rehat aja sampai kabutnya hilang kah? Lebih baik kita tetap jalan, Ar, supaya kita bisa sampai di Shelter 3 sebelum tengah malam. Tapi kalian yakin semuanya aman? Kalau aku yakin. Kalau Rio gimana? Kamu yang jalan paling depan soalnya. Aku sih sedikit ragu. Mendengar hal tersebut, Jessica pun kemudian terlihat menepuk pundak Rio untuk mencoba meyakinkan Rio bahwa jalur ke depan akan aman dan semuanya akan baik-baik saja. Ia terus berusaha untuk menghilangkan keraguan dalam diri Rio. Karena ucapan manis yang terlontar dari mulut kekasihnya tersebut, Rio pun menjadi lebih semangat dan keraguan dalam dirinya perlahan-lahan mulai menipis. Ia kemudian kembali meyakinkanku dan teman-teman semua bahwa dia akan menjadi penunjuk arah yang baik dan tidak akan membuat kami semua tersesat. Aku pun merasa lega setelah mendengar semangat yang ditunjukkan oleh Rio. Perjalanan pun dilanjutkan meskipun kabut tebal semakin datang dan jarak pandang Rio semakin pendek. Berada di barisan paling depan mengharuskan Rio untuk terus mengarahkan kami yang berada di belakangnya. Jika Rio salah ambil langkah sedikit saja, maka hal tersebut tentu langsung membahayakan kami semua. Tersesat saat melakukan pendakian, terlebih lagi di tengah kabut yang begitu tebal, menjadi sebuah petaka bagi seorang pendaki, sehingga kami tentu harus menghindari hal buruk tersebut terjadi. Sebab banyak malapetaka yang mungkin sudah menanti kami jika kami benar-benar tidak bisa memilih arah dengan baik. Saat kami mulai berjalan masuk hingga begitu dalam, aku merasa ada yang janggal dengan jalur yang aku pijaki saat ini. Aku pun kemudian berusaha untuk memastikannya dengan bertanya kepada Rio sebagai penunjuk arah.
Jalan yang kita pilih sudah benar kan? Rio yang berada di posisi paling depan pun mencoba untuk memastikannya meskipun jarak pandang yang terhalang oleh kabut tebal yang tidak kunjung usai. Kayaknya benar deh. Yang benar. Kenapa memangnya? Aku ngerasa kalau kita berada di pijakan yang salah. Tapi aku masih ragu apakah ini hanya perasaanku aja atau kita benar-benar berada di pijakan yang keliru. Mendengar ucapanku, teman-temanku yang lain pun kemudian memastikan jalur yang kami pijaki saat ini. Ternyata bukan hanya aku saja yang merasakan kejanggalan. Bobby pun merasakan hal yang sama sepertiku. Karena merasa terpojokan, Rio pun akhirnya meminta kami semua untuk berhenti dan bergegas untuk memastikannya. Dari situlah perasaanku pun mulai terasa tidak enak. Tidak beberapa saat memastikan jalur yang saat ini kami pijaki dan mencocokkannya dengan peta yang ada di genggaman Rio, ternyata kami semua memang benar-benar berada di jalur yang keliru. Bahkan kami sudah berjalan cukup jauh, Rio salah mengambil jalur yang benar hingga akhirnya kami benar-benar tersesat saat ini. Gimana? Sepertinya kita tersesat, teman-teman. Mendengar hal tersebut, sontak aku pun teringat dengan ketakutanku sebelumnya, yaitu tersesat di tengah kabut tebal. Dan pada kenyataannya kami berlima benar-benar tersesat karena Rio salah mengambil jalur. Bobby pun naik pitam kepada Rio sebab karena Rio kami semua tersesat sekarang. Gimana sih? Jalan paling depan bukannya mengarahkan ke jalan yang tepat malah bikin tersesat. Maaf, aku benar-benar tidak tahu kalau kita akan tersesat. Saat ini kami semua terhenti di tepi sebuah jurang. Tentu hal tersebut benar-benar membahayakan keselamatan kami. Sementara itu, Bobby yang sudah kelelahan karena perjalanan jauh terus menyalahkan Rio karena Rio dianggap tidak becus saat menjadi penunjuk arah. Bobby benar-benar kesal. Harusnya kalau punya mata itu dipakai baik-baik. Jadi tahu mana jalur yang benar, mana yang tidak. Kalau sudah begini gimana? Gimana bisa aku jadi penunjuk arah yang benar sedangkan kabut aja tidak kunjung hilang? Jarak pandangku aja sangat pendek. Aku juga tidak mau kejadian seperti ini menimpa kita, tapi semuanya sudah terjadi. Ini semua salahmu. Jangan terus nyalahin Rio begitu, Bob. Bobby pun semakin kesal karena Jessica terus membela Rio, padahal dia tahu bahwa kekasihnya itulah yang membuat kami semua sekarang tersesat. Bahkan saat ini kami semua berdiri tepat di tepi jurang yang begitu menyeramkan. Jika kami tidak berusaha untuk mencari jalan keluar, tentu kami semua akan berakhir di tempat ini. Perdebatan antara Rio dan Bobby pun terus berlanjut. Bobby terus-menerus menyalahkan Rio atas insiden tersesatnya mereka. Rio pun kesal karena terus disalahkan oleh Bobby. Hingga akhirnya Rio pun naik pitam dan bergegas menarik kerah baju Bobby karena kekesalannya yang tidak kunjung usai. Bobby pun kembali tersulut emosi karena kerah bajunya diangkat oleh Rio. Keduanya pun terlibat adu mulut dan hal tersebut membuat kami semua tidak nyaman. Aku pun sangat kesal dengan keduanya sebab dalam kondisi yang seperti ini keduanya justru saling tersulut emosi dan berkelahi. Karena merasa kesal dengan perkelahian kedua temanku tersebut, aku pun langsung menengahi keduanya sekaligus berbalik marah kepada mereka agar mereka bisa sadar akan kesalahan yang sudah mereka lakukan di tengah kondisi yang tidak semestinya. Kalian apa-apaan sih? Jangan kekanak-kanakan begitu. Bukankah seharusnya kita cari jalan keluar, bukan malah saling adu mulut seperti yang kalian berdua lakukan? Karena bocah tengil ini kita jadi tersesat, Ar. Wajar bukan kalau aku marah? Aku juga gak mau kejadian ini menimpa kita. Aku udah upayakan sebaik mungkin agar kita semua tidak tersesat. Tapi kamu lihat sendiri kan, kabut tebal itu. Itu semua di luar kendaliku. Alah, alasan. Pasti kamu sengaja kan? Berhenti! Aku tidak habis pikir dengan kedua temanku ini. Bukannya mereka merenungi kesalahan masing-masing, mereka justru kembali berdebat. Aku benar-benar merasa kecewa dengan keduanya karena mereka tidak bisa bersikap bijak. Mendengar bentakanku, keduanya pun langsung terdiam. Sementara itu di sisi lain, Nisa pun terlihat khawatir dengan perdebatan antara Rio dan Bobby. Mereka khawatir keduanya terus bertengkar dan mengakibatkan kami semua tidak bisa fokus untuk menemukan jalan keluar. Alhasil kita semua tersesat di tempat ini dalam waktu yang tidak sebentar. Nisa akhirnya membantuku untuk melerai keduanya agar keduanya lebih tenang dan tidak terus-menerus berkelahi, sebab semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Aku beruntung masih ada Nisa yang turut serta membantuku. Sementara itu Jessica hanya duduk terdiam dan tidak berbuat apapun.
Bahkan untuk menenangkan kekasihnya sendiri pun tidak. Jujur aku sedikit kecewa dengan sikap Jessica tersebut. Namun aku tidak ingin memperburuk situasi dengan menegurnya. Aku pun memutuskan untuk membiarkan sikap Jessica yang tidak ikut andil dalam memisahkan Rio dan Bobby. Setelah situasinya jauh lebih tenang, Rio dan Bobby pun mulai bisa dikendalikan olehku. Aku memutuskan untuk mengambil kendali atas pendakian ini. Karena tidak ingin tersesat lebih jauh lagi, aku pun kemudian menyarankan untuk beristirahat lebih dulu, mencari tanah lapang untuk mendirikan tenda. Karena menurutku lelah yang kami semua rasakan pun menjadi salah satu alasan mengapa sikap kami semua tidak bisa terkendali. Terlebih lagi dalam menahan emosi, sehingga istirahat menjadi satu-satunya solusi untuk membuat suasana pendakian ini menjadi lebih kondusif lagi. Lebih baik kita rehat dulu, kita cari tanah lapang dan kita bangun tenda di sana. Kita bisa bangun 2 tenda, satu untuk laki-laki dan satu lagi untuk perempuan. Aku mohon kerjasama kalian. Tolong redakan dulu emosi yang ada di dalam hati kalian. Ini semua demi kebaikan bersama. Aku setuju dengan Arya. Kita memang butuh istirahat karena kondisi badan kita juga semakin melemah, sehingga pikiran kita menjadi semakin kacau. Beruntung semua teman-temanku setuju dengan saran yang aku berikan. Aku pun kemudian bergegas untuk mengambil posisi paling depan. Aku pun mengarahkan semua teman-temanku untuk berjalan mencari tanah yang lapang untuk mendirikan tenda. Tidak butuh banyak waktu. Aku pun akhirnya menemukan tanah lapang yang terlihat begitu cocok dijadikan tempat untuk kami semua mendirikan tenda. Aku kemudian mengajak Rio dan Bobby untuk bekerja sama membangun tenda, sementara Nisa dan Jessica bertugas untuk membuat minuman hangat beserta makanan untuk dijadikan santapan kami semua setelah lelah melakukan perjalanan. Karena kami sudah terbiasa mendirikan tenda di gunung, kami pun tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun 2 tenda. Setelahnya kami semua pun duduk di depan tenda dan menikmati makanan beserta minuman yang telah dihidangkan oleh Nisa dan juga Jessica. Aku mengajak semuanya untuk makan dan minum. Aku kemudian berinisiatif untuk membuat api unggun, setidaknya untuk menghangatkan tubuh kami semua agar dinginnya gunung Kerinci malam itu tidak terlalu menusuk ke dalam tubuhku. Kami semua pun saling berbincang satu sama lain untuk lebih menenangkan pikiran kami masing-masing, terlebih lagi dilengkapi dengan hangatnya api unggun dan hangatnya minuman yang kami genggam saat ini. Kesempatan malam itu aku gunakan untuk menasihati teman-temanku agar nantinya kami lebih bisa berpikir jernih dan tidak mudah tersulut emosi, terlebih lagi saat menghadapi kondisi-kondisi yang berada di luar pikiran kami semua. Semisal ke depan kita semua mengalami hal buruk ataupun hal-hal janggal, aku pesan ke kalian untuk bisa bersikap tenang. Percaya bahwa semuanya pasti akan ada jalan keluar terbaik. Jangan sampai kejadian tadi terulang kembali. Iya, aku mohon maaf banget karena tadi aku udah emosi lebih dulu. Akan aku pastikan kalau kejadian tadi gak akan keulang lagi. Aku juga minta maaf karena udah bersikap seperti anak-anak. Ke depan kita semua harus bisa kompak. Ingat, berhasil atau tidaknya pendakian kita kali ini beruntung pada kita semua, bukan bergantung pada satu orang aja. Betul apa yang dibilang Nisa, maka dari itu kita harus bisa menjaga diri, jaga lisan dan juga jaga sikap selama pendakian. Malam itu benar-benar menjadi malam renungan kami semua. Beruntung tidak ada yang egois malam itu. Semuanya saling sadar dan saling paham akan kesalahan masing-masing. Aku pun lega dengan kondisi tersebut. Tinggal nanti aku pikirkan bagaimana untuk keluar dari ketersesatan kami saat ini. Karena malam sudah semakin larut, aku pun kemudian mengajak semuanya untuk beristirahat, setidaknya agar lelah yang kami rasakan benar-benar tuntas. Udah larut, lebih baik kita istirahat dulu. Esok hari kita pikirkan cara bagaimana keluar dari tempat ini. Satu persatu dari kami pun masuk ke dalam tenda kami, mulai merebahkan tubuh dan memutuskan untuk terlelap malam itu. Belum begitu lama kami terlelap. Tepat tengah malam tiba. Tiba-tiba saja aku terbangun karena teriakan Nisa yang berteriak meminta tolong. Aku pun langsung terbangun setelahnya. Aku pun langsung membangunkan Bobby dan juga Rio yang saat itu masih sangat pulas. Keduanya tak langsung bangun. Aku pun terus mencoba menggoyang-goyangkan tubuh kedua temanku itu agar keduanya segera bangun. Ada apa sih, Ar? Lagi enak-enak tidur juga. Itu Nisa teriak-teriak. Memang Nisa kenapa? Aku juga kurang tahu. Kita harus memastikannya. Aku pun kemudian berusaha untuk menarik lengan Bobby agar dia pun bisa terbangun dari tidurnya, karena Bobby memang sangat sulit untuk dibangunkan.
Setelah ia bangun, aku pun bergegas untuk mengajak keduanya pergi ke tenda Nisa untuk memastikan kondisi Nisa dan juga Jessica. Betapa kagetnya aku saat melihat Jessica sudah mengalami kerasukan. Jessica terus mengatakan kalimat aneh dengan begitu lantangnya. Kalian sudah lancang. Anehnya suara yang keluar dari mulut Jessica tidak mirip dengan suara Jessica. Bahkan suara itu terdengar seperti suara seorang nenek-nenek. Tatapan Jessica pun aneh. Ia hanya memandang ke satu titik, yaitu ke arah Rio. Aku semakin kebingungan dengan kondisi Jessica yang tidak baik-baik saja. Kenapa Jessica seperti itu, Nis? Aku sendiri gak sawar. Tadi pas kita lagi tidur, tiba-tiba saja Jessica teriak-teriak dan terus mengucapkan kalimat yang menyatakan bahwa kalian sudah lancang. Entah kalian siapa yang dimaksud oleh Jessica, aku sendiri tidak tahu. Melihat Jessica terus menatap Rio, aku semakin bingung. Apa mungkin kerasukan yang dialami oleh Jessica ada hubungannya dengan Rio? Apakah Rio berbuat sesuatu yang tidak semestinya dilakukan olehnya? Aku benar-benar bingung dengan situasi ini. Atau mungkin kerasukannya Jessica ada hubungannya dengan kami yang sudah sembarangan mendirikan tenda. Namun jika memang karena itu, mengapa sosok yang ditatap oleh Jessica hanyalah Rio? Bukan kami semua? Bukankah yang mendirikan tenda di tempat ini adalah kami semua? Entahlah, aku benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Kondisi ini benar-benar membingungkan. Kita harus lakukan sesuatu untuk menyembuhkan Jessica. Sementara itu aku melihat Rio dan Bobby hanya terdiam mematung. Keduanya yang tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis, seolah-olah menunjukkan sikap tidak percaya dengan kejadian yang menimpa Jessica saat ini. Aku akan mencoba untuk menyembuhkannya. Kamu bisa? Insya Allah bisa. Aku pernah belajar untuk mengobati orang dengan kondisi seperti Jessica. Ya udah cepet, Ar. Aku benar-benar gak tegang lihat Jessica seperti itu. Aku pun bergegas mendekat ke arah Jessica dan mencoba untuk mengeluarkan makhluk yang bersemayam di diri Jessica. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengeluarkan makhluk tersebut, sebab makhluk yang ada di diri Jessica sangatlah kuat. Namun aku terus berusaha untuk mengeluarkannya hingga akhirnya aku pun benar-benar berhasil. Alhamdulillah. Gimana Ar, keluar? Alhamdulillah keluar, Nis. Syukurlah. Sementara itu Bobby dan Rio masih saja terdiam di dalam lamunannya tersebut. Aku pun mencoba untuk menyadarkan keduanya agar mereka tidak kalut dalam lamunannya tersebut. Aku teringat saat Jessica dan Rio pergi berdua untuk buang air kecil di jalur yang begitu dekat dengan pohon bolong. Aku luput untuk mengingatkan keduanya saat mereka pergi. Atau jangan-jangan mereka melihat pohon tersebut dan berbuat hal buruk di sana. Jika memang benar, pasti kerasukannya Jessica ada hubungannya dengan pohon bolong tersebut. Terlebih lagi saat di pintu rimba kami semua sudah diingatkan oleh seorang kakek tua untuk menjauh dari pohon bolong tersebut. Meskipun ketiga temanku selain Nisa tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh kakek tua itu. Namun saat ini aku belum bisa menanyakan secara langsung kepada Rio ataupun Jessica sebab waktunya kurang tepat. Jessica masih belum sadarkan diri, sementara Rio masih terlihat syok dengan apa yang menimpa kekasihnya tersebut. Lebih baik aku menundanya untuk beberapa waktu. Nisa pun mendekat ke arahku untuk menanyakan sosok apa yang bersemayam di tubuh Jessica. Siapa yang ngerasukin Jessica tadi, Ar? Sosok nenek-nenek tua, Nis. Kenapa bisa dia masuk ke tubuh Jessica? Lalu mengapa sosok itu terus mengatakan kalau kalian udah lancang? Aku sendiri belum tahu pasti, Nis. Tapi yang pasti nenek itu sepertinya marah dengan Jessica dan juga Rio. Terlebih lagi saat kerasukan Jessica terus menatap ke arah Rio. Memangnya Jessica dan Rio berbuat salah selama pendakian ini? Kamu ingatkan saat mereka pergi buang air kecil? Aku baru sadar kalau saat itu kita berada di jalur yang sangat dekat dengan pohon bolong. Aku khawatir jika mereka ternyata melakukan hal buruk di dekat pohon bolong itu. Tapi itu hanya asumsiku saja. Untuk tahu pastinya kita harus tanya langsung ke mereka. Nisa pun menghela napas panjang seolah-olah menunjukkan sikap tidak percaya jika mereka berbuat tidak baik saat berada di dekat pohon bolong. Namun kami tidak bisa menyimpulkannya secara langsung. Kami harus mendengarnya langsung dari mulut Jessica dan juga Rio agar kami tidak berprasangka buruk terhadap mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya Jessica pun sadarkan diri. Nisa kemudian bergegas untuk memberinya minuman hangat agar kondisi Jessica bisa jauh lebih baik. Sementara itu, Rio terlihat begitu khawatir. Ia langsung mendekat ke arah Jessica dan menggenggam tangan Jessica untuk memastikan kondisinya.
Setelahnya Jessica pun langsung memeluk erat Rio dan menangis sejadi-jadinya. Raut wajah Jessica benar-benar menunjukkan bahwa dia sedang ketakutan. Ia tak berucap satu kata pun, yang dilakukan hanya menangis dan menangis tepat di pelukan Rio. Dia pun sempat bingung dengan sikap Jessica yang tidak seperti biasanya. Rio terus menanyakan apa yang terjadi pada kekasihnya tersebut. "Kamu kenapa?" "Cerita sama aku." Sementara itu aku dan teman-teman yang lainnya hanya bisa terdiam sampai Jessica sendirilah yang membuka obrolan. Aku khawatir jika aku ataupun yang lain menanyakan secara detail kejadian yang menimpa Jessica, ia akan semakin tidak tenang. Terlebih lagi aku benar-benar merasa tidak tega dengan wajah ketakutan Jessica yang terlihat begitu jelas. "Pelan-pelan, jangan paksa Jessica untuk berbicara secara langsung." Rio pun mengangguk tanda setuju dengan apa yang aku ucapkan. Rio pun terus berusaha untuk menenangkan Jessica. "Kalau belum bisa cerita gak masalah. Yang terpenting kamu harus kontrol diri kamu, Jess." "Aku takut." "Apa yang buat kamu takut?" Mereka siapa?" Tangisan Jessica pun semakin kencang saat Rio menanyakan tentang sosok mereka yang dimaksud oleh Jessica. Sosok yang sudah membuat Jessica begitu takut sampai untuk berucap pun ia sangat gemetaran. Udah, kamu harus bisa kendalikan diri kamu, Jess." Setelah beberapa saat, Jessica pun akhirnya mampu untuk mengendalikan dirinya dan tangisannya pun perlahan-lahan mulai mereda. Jessica terlihat menarik nafasnya begitu panjang dan setelahnya ia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Jessica pun melepaskan pelukannya dari Rio dan ia pun mulai mau untuk berbicara. "Sekarang udah jauh lebih baik." "Udah, Ar." Tanpa diminta, Jessica pun mulai berbicara perihal apa yang dilihatnya dan apa yang dialami oleh dirinya. Jessica bercerita kalau saat dia tertidur, dia hampiri seorang nenek tua dan di belakang nenek tua tersebut ada sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Genderuwo menyeramkan itu selalu ada di samping nenek tua itu sebagai pengawal. Bukan hanya sosok genderuwo menyeramkan itu saja yang ada di belakang nenek tua itu. Masih banyak ratusan makhluk halus lainnya yang ada di belakang nenek tua itu. Saat melihat mereka semua, rasa takut tidak mampu lagi dilawan olehnya. Rasa sangat ingin lari dari tempat itu, namun tubuhnya tidak mampu digerakkan. Berteriak meminta tolong pun ia tidak mampu, tidak bertenaga. Jessica hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena ketakutan melihat semua sosok menyeramkan yang terus mengawasi dirinya. Mendengar cerita Jessica tersebut, aku pun teringat dengan hal gaib yang ada di pohon bolong. Bukankah penunggu pohon bolong adalah sosok nenek tua dengan ribuan pengikutnya? Langsung terbesit dalam pikiranku, apakah kejadian yang menimpa Jessica memang benar-benar ada kaitannya dengan pohon bolong? Aku tidak langsung memotong cerita Jessica. Aku tidak ingin mendengar hanya sepotong saja. Aku ingin memastikan apakah kejadian yang menimpa Jessica benar-benar ada kaitannya dengan misteri pohon bolong di Gunung Kerinci. Semua teman-temanku yang lain pun tidak bergeming sedikit pun. Semuanya nampak dengan serius mendengarkan cerita yang diucapkan oleh Jessica. Bahkan mereka semua terlihat merinding dengan apa yang dialami oleh Jessica. "Lalu apa yang terjadi padamu selanjutnya, Jess?" Jessica pun kembali menarik napasnya dengan begitu panjang, seolah-olah menunjukkan sikap bahwa kejadian yang menimpanya benar-benar membuatnya takut. Bahkan untuk bercerita secara keseluruhan pun ia terlihat begitu berat. Namun di sisi lain, Nisa terus meyakinkan Jessica bahwa semuanya baik-baik saja karena Jessica tidaklah sendirian, melainkan ada kami semua di sisi dia. Akhirnya Jessica pun setuju untuk melanjutkan cerita kejadian yang dialami olehnya malam itu. Sosok-sosok itu pun kemudian mendekat ke arah Jessica. Sosok nenek tua itu pun kemudian berdiri tepat di hadapan Jessica sambil berkata, "Kau sudah lancang mengotori rumahku." Sontak hal tersebut benar-benar membuat Jessica sangat amat ketakutan ketika itu. Sebab sang nenek pun berkata dengan amarah yang benar-benar terlihat sangat jelas. Setelahnya rasa takut benar-benar menguasai tubuh Jessica hingga ia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya lagi. Setelahnya pandangannya pun menjadi gelap dan ia tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. "Udah Jess, tenangkan dirimu. Mungkin aja itu memang hanya mimpi aja sebatas bunga tidur. Tapi semuanya terlihat begitu jelas, Rio. Jangan pikirkan mimpi itu lagi ya Jess. Ada aku. Semuanya aman selama aku ada di sini."
Benar kata Rio, insya Allah setelah ini semuanya akan baik-baik aja, Jess. Setelahnya kondisi Jessica pun jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya karena hari sudah semakin larut. Aku pun kemudian mengajak semua teman-temanku untuk kembali beristirahat agar tenaga kami kembali pulih. Sebab di esok hari kita akan melanjutkan perjalanan menuju Puncak Kerinci. Ayo istirahat, udah larut. Besok kita harus bangun pagi-pagi buta untuk lanjut jalan. Jessica pun tidak ingin tidur berdua lagi dengan Nisa. Ia khawatir kejadian serupa akan terulang kembali. Jessica kemudian meminta Rio untuk menemaninya. Semula aku sangat keberatan dengan permintaan Jessica sebab keduanya masih berstatus pacaran. Bukankah tidak etis jika mereka berdua tidur bersama? Aku khawatir hal tersebut justru akan menambah masalah baru. Rio, aku benar-benar masih takut. Bayangan sosok menyeramkan itu masih terus-menerus menghantui. Malam ini kamu temenin aku tidur ya. Nisa gimana? Nisa biar tidur di tendanya Arya dan Bobby aja. Betul kata Jessica, aku pun masih takut jika harus tidur berdua dengan Jessica. Gimana Ar? Kalian yakin gak akan ada hal buruk terjadi jika kalian tidur berdua dalam satu tenda? Aku masih berusaha untuk menahan keduanya agar tidak tidur satu tenda, sebab aku berpikir jangka panjang. Bukannya aku tidak percaya dengan Rio dan juga Jessica, namun aku berusaha untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Sementara itu Rio terus berusaha untuk meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi hal buruk saat dirinya bersama Jessica tidur di dalam satu tenda yang sama. Di sisi lain Nisa juga setuju dengan permintaan Jessica. Dia juga memiliki ketakutan tersendiri jika harus tidur satu tenda lagi dengan Jessica. Dengan berat hati akhirnya aku pun memperbolehkan keduanya untuk satu tenda berdua. Namun aku terus mewanti-wanti keduanya agar mereka tidak berbuat hal yang tidak semestinya ketika berada dalam satu tenda. Pesanku, kalian berdua jangan macem-macem. Ingat saat ini kita sedang ada di gunung. Hal buruk sekecil apapun akan ada akibatnya. Aku pasti akan ingat ucapanmu, Ar. Setelahnya aku pun meminta semua teman-temanku untuk masuk ke dalam tenda untuk kembali beristirahat. Rio berdua bersama Jessica dalam satu tenda, sementara aku satu tenda dengan Bobby dan juga Nisa. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Namun aku berusaha untuk tidak mengindahkan hal janggal sekecil apapun. Aku pun memilih untuk melanjutkan tidur malamku yang sempat tertunda karena peristiwa yang berada di luar kendali kami semua. Semoga Rio dan Jessica gak berbuat macam-macam di sana. Tidak butuh waktu lama, Bobby dan Nisa pun sudah tertidur pulas, sementara aku masih belum bisa memejamkan mataku. Aku benar-benar khawatir dengan Rio dan Jessica. Khawatir keduanya akan berbuat hal buruk, meskipun aku sendiri yakin jika keduanya pasti bisa untuk menjaga diri. Terlebih lagi keduanya sudah dewasa. Aku pun berusaha untuk menepis pemikiran burukku dan memilih untuk tidur seperti kedua temanku yang sudah lebih dulu pulas. Aku tidak ingin terus larut dalam kekhawatiran. Semoga mereka berdua tidak sampai melakukan hal aneh. Ternyata hal yang paling aku khawatirkan benar-benar terjadi saat Jessica dan Rio berada dalam satu tenda yang sama. Keduanya tidak mampu mengendalikan nafsu masing-masing. Terlebih lagi kondisi malam itu benar-benar dingin, sehingga keduanya memutuskan untuk mencari kehangatan dengan jalan yang tidak semestinya. Setan telah menggoda keduanya hingga mereka pun melakukan hubungan suami istri di tenda mereka. Bukannya beristirahat pasca peristiwa yang menimpa Jessica, keduanya malah asik bercumbut tanpa sepengetahuanku dan teman-teman yang lainnya. Selepas keduanya bercumbu, tiba-tiba saja berhembus angin yang begitu kencang hingga angin tersebut pun membuat kedua tenda kami benar-benar goyah. Saat itu aku belum mengetahui bahwa Jessica dan Rio baru saja melakukan hal yang tidak semestinya. Bahkan aku tidak berpikir sampai ke arah situ. Tiba-tiba saja perasaanku mulai tidak enak. Aku teringat Jessica dan juga Rio. Apa mereka baik-baik saja? Perasaan tidak enak tersebut bahkan membuatku begitu sulit untuk kembali melanjutkan tidur malamku saat itu. Saat aku berada di tengah lamunanku, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Rio yang begitu keras. Sontak hal tersebut membuat aku, Nisa dan Bobby benar-benar kaget. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung berlari ke arah tenda Rio dan disusul oleh Nisa dan juga Bobby yang saat itu masih setengah sadar.
Betapa kagetnya aku dan teman yang lainnya ketika mendapati Rio sedang dicekik oleh Jessica. Wajah kesakitan begitu jelas terlihat dari diri Rio, sementara Jessica mencekiknya dengan tatapan penuh dengan amarah. Bukan karena itu saja, aku dan teman-teman yang lainnya pun merasa sangat syok ketika mendapati mereka sedang tanpa busana satu helai pun. Pikiranku langsung kacau saat itu. Tidak mungkin pakaian keduanya lepas begitu saja. Pasti mereka baru saja melakukan hal buruk, bercumbu di dalam tenda di bawah gelapnya malam. Aku tidak bisa berucap satu kata pun karena terlalu syok dengan kenyataan yang ada. Malah petaka benar-benar tiba sekarang. Rasa takut akan datangnya hal buruk dalam pendakian ini seketika membayangi pikiranku. Saat itu juga aku merasa sudah gagal dalam menjalani peran sebagai leader dalam pendakian ini. Wajah Rio semakin memerah, bahkan ia sudah semakin sulit untuk bernapas karena cekikan Jessica yang benar-benar kuat. Di sisi lain aku merasa sangat kecewa dengan keduanya karena mereka melakukan hal keji dalam pendakian ini. Namun di sisi lainnya aku pun merasa kasihan melihat Rio yang begitu kesakitan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan sesuatu, harus segera. Kita harus selamatkan Rio lebih dulu. Tapi bagaimana dengan Jessica? Utamakan Rio, setelahnya baru Jessica. Nisa dan Bobby pun menurut dengan apa yang aku ucapkan. Setelahnya kami pun menyusun strategi untuk menyelamatkan Rio tanpa menyakiti Jessica. Sebab keduanya adalah teman baik kami. Kami tidak ingin melukai salah satunya. Kalian tahan tubuh Jessica biar aku yang lepaskan cekikan tangan Jessica dari Rio. Aku dan Nisa akan mencobanya. Sekarang! Kami pun mulai bekerja sama untuk melepaskan cekikan Jessica yang begitu kuat dari leher Rio. Meskipun tidak mudah, namun kami yakin kami mampu untuk melepaskan cekikan tersebut. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk melepaskan keduanya. Setelah bersusah payah, akhirnya kami pun berhasil. Rio pun langsung batuk-batuk setelah cekikan Jessica terlepas dari lehernya. Sementara itu Nisa dan Bobby masih berusaha untuk menggenggam tangan Jessica yang terus-menerus memberontak. Tenaga Jessica benar-benar kuat, seperti ia kembali dirasuki oleh makhluk gaib penunggu Gunung Kerinci. Kami harus benar-benar berhati-hati. Nisa pun bergegas untuk mengambil jaket yang tergeletak di atas alas tenda, yang meminta Bobby untuk lebih dulu menahan Jessica agar tetap dalam kendalinya. Setelahnya Nisa pun langsung menutupi tubuh telanjang Jessica dengan jaket tersebut. Cepat sadarkan Jessica, Ar. Aku pun kemudian melepaskan genggamanku dari tangan Rio dan bergegas mendekat ke arah Jessica untuk menyadarkannya dari makhluk gaib yang menguasai tubuhnya saat ini. Beruntung makhluk yang ada di dalam tubuh Jessica tidak begitu kuat, sehingga dengan bacaan beberapa ayat Al-Quran saja makhluk itu sudah berhasil keluar dari tubuh Jessica. Aku merasa sedikit lega karena hal itu. Setelahnya aku pun meminta Bobby dan Rio untuk keluar dari tenda. Sementara Nisa langsung memakaikan pakaian lengkap di tubuh Jessica agar ia tidak lagi berada dalam posisi telanjang bulat. Tubuh Jessica terlihat begitu lemah. Beruntung masih ada sedikit kesadaran dalam dirinya, meskipun masih sangat sulit untuk mengajaknya berbincang. Nisa tak bertanya apapun pada Jessica. Ia hanya memakaikan helai demi helai pakaian ke tubuhnya sembari meneteskan air mata. Ia tidak percaya dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Ia tidak percaya jika kedua teman baiknya melakukan hal buruk di tengah pendakian ini. Bahkan saat mereka semua sedang tersesat dan belum menemukan jalan keluar. Tangisan Nisa benar-benar pecah dan tak kunjung mereda karena peristiwa itu. Kenapa kamu berbuat hal keji seperti ini, Jess? Jessica tak bergeming sedikit pun. Di satu sisi ia masih belum percaya jika teman baiknya yang dikenalnya begitu baik nyatanya nekat berbuat senonoh dengan lawan jenisnya. Nisa terus menggelengkan tak percaya. Di sisi lain di luar tenda, aku dan Bobby memarahi Rio habis-habisan karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Rio. Jelas-jelas kami semua masih berada dalam kondisi tidak aman. Kami semua sedang tersesat di jalur yang kami sendiri tidak tahu arah dan ujungnya. Bahkan sebelumnya pun Jessica mengalami kerasukan karena perbuatan lancangnya yang sampai detik ini pun belum jelas alasan pastinya. Dan sekarang ditambah lagi masalah baru dengan bercumbu di tengah kegelapan malam. Di dalam satu tenda yang sama, bukankah itu sudah keterlaluan? Dasar goblok!
Rio tak bergeming sedikit pun. Ia terus menunduk karena merasa sangat bersalah dengan perbuatan yang baru saja dilakukannya. Kendalikan emosimu, Bob. Wah, aku masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran anak goblok ini. Bisa-bisanya dalam kondisi tersesat seperti ini mereka malah bercumbu. Bukankah mereka sudah benar-benar edan? Aku juga kecewa dengan sikap mereka. Tapi amarah tidak akan menyelesaikan masalah begitu saja. Rio masih tak bergeming sedikit pun. Ia menerima semua amarah yang dilontarkan oleh Bobby. Sebab ia benar-benar bersalah. Situasi seperti saat ini benar-benar membuatku sulit untuk berpikir jernih. Aku benar-benar buntu. Setelahnya Bobby pun semakin memojokkan Rio. Bahkan ia terus berkata bahwa hal janggal yang kami semua alami penyebab utamanya adalah Rio. Kami tersesat di tempat yang tidak jelas seperti sekarang pun akibat perbuatan Rio. Bobby benar-benar melimpahkan semua kesalahan kepada Rio. Sontak hal tersebut memicu pertikaian antara Bobby dan juga Rio. Rio yang semula diam pun kembali tersulut emosi karena ucapan yang terus dilontarkan oleh Bobby. Terus saja salahkan aku, Bob. Asal kamu tahu, kita semua tersesat di tempat ini bukan salahku. Ingat kan kalau ada kabut tebal saat perjalanan kita? Itu yang membuat kita tersesat, bukan aku. Jadi jangan kamu lempar semua kesalahan kepada aku. Kamu tahu kan banyak hal aneh yang terjadi dalam pendakian kita kali ini. Bahkan Jessica sampai kerasukan 2 kali. Pasti makhluk gaib penunggu Gunung Kerinci murka atas semua sikap debatmu. Cukup. Suasana malam itu benar-benar sangat panas. Rio yang semula diam kini berbalik arah. Ia mulai naik pitam karena terus disalahkan oleh Bobby. Rio tidak terima jika dirinya terus-menerus disalahkan karena semua hal buruk yang terjadi pada pendakian kali ini. Rio beranggapan bahwa semua hal buruk terjadi begitu saja dan tidak ada kaitannya dengan semua sikapnya selama pendakian. Ucapan Bobby dan Rio tidak ada yang salah. Keduanya memiliki asumsi yang tidak bisa disalahkan begitu saja. Hal janggal memang selalu membersamai pendakian kami menuju puncak Kerinci. Dari mulai penampakan sosok kakek di pintu rimba dan perempuan berwajah samar, kejadian kerasukan Jessica yang bahkan terjadi sampai 2 kali, dan kejadian-kejadian janggal lainnya yang menurutku benar-benar tidak masuk akal sebab terlalu sering. Namun di sisi lain, aku dan yang lainnya pun tidak berhak menghakimi Rio atas semua kejanggalan yang terjadi. Terlepas dari kesalahan fatal Rio yang telah bercumbu dengan Jessica dalam satu tenda, pasti ada sesuatu yang terjadi hingga mengakibatkan semua kejanggalan satu persatu datang menghampiri kami. Aku harus mencari tahu detailnya agar aku dan teman-teman yang lain bisa mencari solusi terbaik atas semua peristiwa buruk yang menimpa kami dalam pendakian Kerinci ini. Aku pun kemudian menarik tangan Rio untuk menghindari pertikaian antara ia dengan Bobby. Sekaligus aku ingin bertanya banyak hal kepadanya. Ikut aku. Aku belum selesai bicara dengan Rio, Ar. Aku tidak menggubris omongan Bobby. Aku terus menarik tangan Rio untuk menjauh dari semua orang. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Awalnya Rio enggan ketika aku ajak berbicara empat mata, sebab ia tidak ingin disalahkan olehku juga. Rio sudah begitu lelah. Ia terus berpikir bahwa ia bukanlah penyebab dari semua peristiwa buruk yang kami alami. Apa sih, Ar? Kamu juga mau bersikap seperti Bobby? Enggak. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Setelah kami berdua menjauh dari Bobby dan yang lainnya, aku pun langsung berterus terang kepada Rio. Aku menanyakan semua unek-unek yang ada di dalam pikiranku selama ini, tentunya berkaitan pendakian-pendakian kami berlima. Jawab jujur, saat kamu dan Jessica pergi buang air kecil saat di perjalanan menuju Silter 3, apa yang sudah kalian lakukan? Di mana? Aku gak ingat. Jawab jujur, Rio. Kamu pasti ingat. Kejadian itu terjadi sesaat sebelum kita semua tersesat di tempat ini. Rio hanya terdiam enggan berucap satu kata pun. Hal tersebut benar-benar membuatku kesal. Pasti ada hal yang ditutupi oleh Rio. Aku yakin akan hal itu. Kita harus cari jalan keluar atas persoalan yang sedang kita semua alami. Maka dari itu, aku harus mencari sumber masalah utamanya. Tolong jawab jujur, Rio. Iya, tapi kalian jangan marah denganku dan juga Jessica.
Sudah bicara saja. Rio pun menceritakan semua detail sikap yang dilakukannya saat mengantar Jessica buang air kecil di jalur menuju Shelter 3, di mana keduanya menemukan pohon dengan batang bolong. Sebelumnya Jessica sudah berpikir bahwa pohon yang mereka temui saat itu adalah pohon bolong, pohon misterius yang dikeramatkan di Gunung Kerinci. Namun Rio tidak percaya dengan hal yang berbau mitos, terlebih lagi perihal pohon bolong. Akhirnya untuk menunjukkan bahwa pohon tersebut tidak berpenghuni dan tidak menyimpan energi gaib apapun, akhirnya Rio pun meludahi pohon itu dan meminta Jessica untuk kencing tepat di bagian pohon yang bolong tersebut. Setelahnya mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa akan ada akibat dari apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Mendengar hal tersebut, rasanya aku sangat ingin mencabik-cabik wajah Rio, bahkan keringat pun tidak berhenti mengucur dari dalam tubuhku. Aku mulai naik pitam, namun aku berusaha untuk mengendalikannya. Aku tidak ingin semuanya kacau hanya karena amarah yang tidak mampu aku tahan. Bukankah sebelumnya aku sudah peringatkan kalian semua untuk berhati-hati, terlebih lagi saat menjumpai pohon dengan batang bolong? Bukankah kalian semua juga sudah mendengar peringatan yang diucapkan oleh kakek tua saat kita semua berada di pintu rimba? Apa belum cukup semua peringatan yang kamu dengar hingga kalian berdua berbuat seenaknya? Kenapa sih kalian harus percaya dengan mitos-mitos konyol itu? Hal buruk yang kita semua alami tidak ada kaitannya dengan pohon sialan itu. Aku terus berusaha untuk memberikan peringatan kepada Rio bahwa apa yang dilakukan olehnya dan juga Jessica adalah tindakan ceroboh yang sudah merugikan kami semua. Namun sangat sulit membuat Rio sadar dengan kesalahannya tersebut. Harus berapa banyak lagi kesalahan yang kalian perbuat untuk bisa membuat kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan dengan Jessica adalah perbuatan salah? Pertama, kalian sudah abai dengan orang tua. Kalian meninggalkan kakek tua yang sudah begitu baik memberikan kalian wejangan perihal pohon bolong. Kedua, kalian berdua sudah mengotori pohon bolong dengan meludahi dan mengecinginya tanpa permisi. Dan ketiga, kalian berdua telah berjumpa di Gunung Kerinci tanpa adanya sedikit rasa bersalah. Tanpa sadar kamu dan juga Jessica sudah lancang di tempat yang tidak seharusnya. Sekarang semua makhluk gaib penghuni Gunung Kerinci murka. Masing-masing mereka menampakkan wujudnya di hadapan kita. Mereka membuat kita semua tersesat, dan bahkan mereka semua merasuki tubuh Jessica sampai 2 kali. Apa kamu masih belum sadar akan semuanya, Rio? Rio pun perlahan-lahan mulai menyadari semua kesalahannya. Tanpa sadar air matanya menetes dari kelopak matanya. Wajahnya bersalah terlihat begitu jelas. Ia bahkan tidak berani menatapku, padahal sebelumnya ia benar-benar enggan untuk disalahkan. Ia bahkan terus berdalih kamilah yang sudah melakukan kesalahan karena percaya dengan mitos-mitos konyol yang ada di Gunung Kerinci. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah sombong. Aku benar-benar khilaf, Ar. Kalau sudah begini kejadiannya, aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita semua di sini. Apa kita akan selamat atau kita semua akan berakhir di Gunung Kerinci ini? Aku akan menebus semua kesalahanku, Ar, tapi tolong selamatkan Jessica. Gimana kamu menebusnya? Semuanya sudah terlambat. Semua ini pasti belum terlambat, Ar. Akan aku coba cari cara. Saat aku sedang berbincang dengan Rio, tiba-tiba saja terdengar suara petir yang benar-benar keras. Petir itu menyabar salah satu pohon yang berada tak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget dan merasakan kekhawatiran yang tidak biasa. Sepertinya alam sudah benar-benar murka. Tiba-tiba saja terdengar suara minta tolong dari arah Bobby berdiri. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas untuk menghampiri Bobby yang saat itu sedang seorang diri. Dengan amarahnya yang tidak kunjung reda. Ada apa, Bob? Kenapa teriak-teriak? Ada suara harimau. Suara itu benar-benar terdengar jelas. Bahkan dari suaranya lokasi hewan buas itu tidak jauh dari tempat kita berdiri saat ini.
Aku pun kemudian mengambil langkah untuk sesegera mungkin beranjak dari tempat ini. Nisa dan Jessica pun keluar dari tenda dengan tubuh Jessica yang sudah tidak lagi telanjang. Aku kemudian langsung memerintahkan semua teman-temanku untuk membongkar tenda dan bergegas untuk pergi. "Cepat bongkar tenda, kemasi barang-barang kita dan pergi. Kita harus keluar dari tempat menyeramkan ini." Nisa yang tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi pun menanyakannya kepada aku. "Ada apaan sih, Ar? Ada masalah baru?" "Ada suara harimau. Kita harus memelankan suara kita. Kita harus sesegera mungkin pergi dari sini." Ketakutan pun sontak menghampiri kami semua. Permasalahan Jessica dan Rio pun luput dari pemikiran kami. Satu-satunya hal yang kami pikirkan saat ini adalah tentang bagaimana cara agar kami semua bisa terlepas dari jeratan harimau yang terdengar semakin mendekat ke arah kami. Tanpa berpikir panjang, kami pun bergegas untuk membongkar 2 tenda kami dan mengemasi semua perlengkapan pribadi masing-masing. Setelah semuanya selesai, aku pun langsung memerintahkan Bobby untuk berjalan di barisan paling depan. Setelahnya disusul oleh Nisa, aku, Jessica, dan Rio di urutan paling akhir. "Kamu ambil peran sebagai penunjuk arah ya, Bob. Aku percayakan padamu." "Ya, visi utama kita kali ini adalah untuk menjauh dari jeratan harimau itu dan keluar dari ketersesatan kita kali ini." Aku terus memberikan semangat kepada semua teman-temanku sebab aku sadar mereka semua pasti sudah sangat lelah. Terlebih lagi, banyak sekali hal pelik yang kami alami selama pendakian menuju Kerinci ini. Rasanya lelah sudah tidak mampu kami tahankan lagi. Bahkan kami juga tidak tahu sudah berapa lama kami tersesat di hutan tak berujung ini. Entah dalam hitungan menit, jam, atau bahkan hari, kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kami masing-masing. Kami hanya berusaha untuk terus mengupayakan keselamatan kami, sembari terus memanjatkan doa agar pertolongan segera tiba. Namun, apa yang telah diperbuat oleh salah satu dari kami membuat semuanya semakin sulit. Kini rasanya kami semua mendapatkan karma dari apa yang sudah teman kami lakukan. Namun aku tidak ingin kami saling menyalahkan satu dengan lainnya. Aku terus berusaha untuk tetap berpikir tenang. Di antara kami berlima, Jessica lah yang memiliki kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Terlebih lagi, ia mengalami kerasukan sampai 2 kali. Aku yakin energinya sudah terkuras habis. Namun saat ini, kami semua tidak ada pilihan lain selain mempercepat langkah kami untuk keluar dari hutan tak berujung ini. Saat kami sedang berlari, tiba-tiba saja terdengar suara seorang nenek tua yang terdengar begitu menggema. "Kalian tidak akan selamat." Jujur, setelah mendengar suara menggema itu, aku langsung merinding, bahkan tak mampu untuk berucap satu kalimat pun. Kami semua benar-benar hening. Aku mencoba untuk terus membuat teman-temanku tenang. "Abaikan saja suara itu. Kita harus terus fokus." Semua teman-temanku pun mengangguk, tanda mereka setuju dengan apa yang aku ucapkan. Saat kami masih berlari untuk menghindar dari suara harimau dan suara nenek tua yang terus menggema, Jessica tiba-tiba saja terjatuh tersungkur di atas tanah. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget. "Kenapa, Jess? Kenapa?" "Aku udah gak kuat lagi, Nis." "Apa yang sakit?" tanya Rio tak kalah khawatirnya dengan Nisa. "Semua tubuhku seperti mati rasa. Aku sudah tidak bisa berlari lagi." Dalam kondisi seperti ini, aku sendiri pun bingung harus bertindak bagaimana. Di satu sisi kami harus bergegas sebab jika kami terus berada di tempat ini, akan semakin banyak gangguan yang datang menghampiri kami. Namun di sisi lainnya, kondisi Jessica tidak memungkinkan untuk berlari atau hanya sekedar berjalan cepat. Wajah Jessica semakin pucat. Aku benar-benar tidak tega melihatnya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ar?" "Lebih baik kita istirahat dulu. Tapi kita juga harus tetap waspada jika sewaktu-waktu harimau itu benar-benar datang." Akhirnya kami semua pun memutuskan untuk beristirahat. Namun Rio dan Bobby tetap berada pada posisinya. Keduanya terus mengamati sekitar tempat kami beristirahat agar hal buruk bisa diminimalisir sedini mungkin. Sementara itu aku dan Nisa berusaha untuk memberikan pertolongan untuk Jessica. Beruntung Nisa membawa kotak P3K yang dimana di dalamnya ada beberapa obat yang bisa sekedar meringankan rasa sakit yang diderita oleh Jessica. "Kamu harus bertahan ya, Jess. Kita semua pasti selamat. Kalau nanti terjadi hal buruk padaku,
Tolong jangan lupakan aku ya, Nis. Kamu gak boleh bicara gitu. Kita semua pasti selamat. Kamu fokus saja dengan kesehatan kamu. Jangan pikirkan hal lain, Jess. Jessica pun meneteskan air mata. Ia merasa bahwa dirinya hanya menjadi beban untuk semua teman-temannya. Jika boleh memilih, ia lebih baik tinggal sendiri di tempat ini daripada terus-menerus merepotkan kami semua. Aku terus berusaha meyakinkan Jessica bahwa semua yang terjadi bukan sepenuhnya salah Jessica. Semua sudah garis takdir kami semua. Satu hal yang perlu kami lakukan adalah terus berusaha dan berdoa agar kami semua bisa selamat. Setelah aku berusaha untuk menenangkannya, tangisan Jessica pun pecah. Andai waktu bisa diputar kembali, aku bisa memilih untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Udah, Jess. Kamu harus pentingin kesehatan kamu. Aku dan teman-teman yang lain tidak akan menyalahkan kamu ataupun Rio. Bahkan kami pun enggan untuk menghakimi kalian berdua. Semua yang sudah terjadi biarlah terjadi. Anggap saja angin lalu. Jessica terus merasa bersalah. Aku sendiri pun bingung bagaimana membujuk Jessica agar ia bisa bersikap lebih tenang dan tidak larut dalam persoalan yang sedang kami hadapi sekarang. Kondisi saat itu benar-benar sangat gelap. Malam itu terasa lebih panjang dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Aku pun berharap malam mengerikan ini segera berakhir. Kami benar-benar berada dalam kondisi yang sangat kacau. Setelah beberapa saat, aku pun memutuskan untuk kembali mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun melihat kondisi Jessica sudah jauh lebih baik dari sebelum ia beristirahat. Aku berharap kondisinya lambat laun akan benar-benar pulih sehingga ia bisa mengimbangi langkah kami semua. Semua teman-teman pun setuju untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun mulai bersiap-siap kembali. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan penampakan nenek tua yang sebelumnya bersemayam di tubuh Jessica. Wajah amarahnya terlihat begitu jelas. Banyak sekali makhluk mengerikan lain yang berada di samping nenek tua tersebut. Dari mulai genderuwo, harimau putih dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Bobby yang saat itu berada di barisan paling depan dengan begitu syok. Ia bahkan tidak bergeming sedikit pun karena syok tersebut. Ia bahkan tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Bahkan ia pun tidak mampu untuk berucap satu kata. Aku pun mencoba untuk menyadarkan Bobby dari arah belakang supaya ia bisa memilih jalur yang lain sehingga tidak berpapasan secara langsung dengan makhluk-makhluk mengerikan itu. Bob, sadar Bob! Bobby, sadar. Kita harus pilih jalur lain. Nisa yang berada tepat di belakang Bobby pun menepuk pundak Bobby dengan tepukan yang begitu keras, hingga hal tersebut mampu menyadarkan Bobby. Apa yang harus kita lakukan? Aku takut. Pilih jalur lain, Bob. Cepat. Tanpa berpikir panjang, Bobby pun memilih jalur lain untuk menghindari dari penampakan nenek tua beserta antek-anteknya yang benar-benar menyeramkan. Meskipun Bobby sendiri tidak tahu apakah jalur yang dipilih olehnya adalah jalur yang benar atau justru jalur yang keliru yang bisa membuat mereka semakin tersesat dan sulit untuk keluar. Aku gak tahu jalur ini benar apa salah. Yang jelas kita harus menghindar dari mereka terlebih dahulu. Aku sependapat dengan Bobby, tidak ada pilihan lain selain menghindar. Entah jalur yang kami pijaki ini ternyata semakin salah, kami tidak mempersoalkan hal tersebut. Kami bisa kembali mencari jalur yang benar setelah kami lepas dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu yang terus mendatangi kami. Aku pun berpikir di dalam hati, mungkin karena kesalahan kami sudah terlalu besar dan banyak. Akhirnya kami pun mendapatkan balasannya secara langsung, bahkan lebih dari apa yang kami perbuat. Sepanjang jalan aku memohon ampun kepada Allah dan terus-menerus meminta pertolongan padanya. Sementara itu Jessica dan Rio hanya terdiam dalam langkahnya meskipun mereka mengikuti semua langkah kami. Namun sangat jelas dari raut wajah keduanya jika mereka sudah benar-benar frustasi dengan persoalan yang tidak kunjung ada ujungnya. Rasa bersalah pun tergambar dengan begitu jelas dari sorot matanya. Aku biarkan keduanya untuk berpikir dan menenangkan diri di sepanjang perjalanan ini. Aku berharap keduanya bisa belajar dari semua hal pelik yang datang menghampiri kami semua. Aku berharap keduanya akan menjadi sosok yang jauh lebih baik dan lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Sudah bersusah payah kami semua menghindar dari amarah makhluk-makhluk yang membayangi kami semua. Namun nyatanya
Lagi dan lagi kami terus berpapasan dengan mereka yang semakin terlihat naik pitam. Pikiran kami benar-benar buntu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan lagi untuk menghindar dari mereka semua. Rasanya kami benar-benar sudah sangat putus asa. Bahkan bayangan akan malapetaka yang jauh lebih mengerikan pun nampak bersarang di kepala kami berlima. Jika memang takdir kami berakhir di Kerinci, kami tidak ingin mati konyol seperti ini. Bayangan akan kematian semakin senter bersarang di pikiran kami berlima. Bagaimana tidak, saat ini kami sedang berada di tempat yang kami sendiri pun tidak tahu. Tempat yang benar-benar gelap meski tidak bersekat, tanpa ada orang lain selain kami berlima. Dan saat ini kami sedang berhadapan dengan makhluk-makhluk mengerikan yang sedari awal sudah mengincar kami tanpa adanya henti. Tak pernah terbayang sebelumnya. Bahkan malam mencekam seperti sekarang benar-benar ada di dalam garis hidup kami berlima. Mendaki bukanlah hal yang baru bagi kami. Hampir semua gunung yang ada di Pulau Jawa sudah berhasil kami pijaki. Namun tidak ada satu kali pun kami mengalami hal mengerikan seperti sekarang. Aku sendiri sadar semua ini terjadi karena ulah kami sendiri. Ibarat kata tidak akan ada asap jika tidak ada api. Begitupun permasalahan yang kami alami saat ini. Tidak akan ada amarah dari penunggu Kerinci jika bukan kami sebagai manusia yang memulainya. Meskipun permasalahan ini terjadi karena sikap dua orang, namun kami berada dalam lingkaran yang sama. Sehingga satu salah maka semua pun ikut menanggung akibatnya. Kalian telah lancang mengotori tempat ini, maka kalian semua tidak akan selamat. Teriak sosok nenek tua yang terlihat semakin mendekat ke arah kami. Dalam situasi ini Bobby merasa tidak terima. Sebab ia berpikir bahwa hal buruk yang saat ini terjadi bukanlah ulahnya, melainkan ulah Rio dan Jessica. Tapi mengapa ia harus menanggung akibatnya juga? Pikir Bobby yang terus-menerus menyalahkan Rio dan Jessica. Sementara aku dan Nisa terus berusaha menenangkan Bobby. Semua ini gara-gara kalian berdua, dasar biadab. Bobby benar-benar marah. Ia benar-benar kacau. Ia terlihat tidak mampu mengontrol amarahnya kepada Rio dan Jessica. Ia hampir putus asa karena persoalannya tidak kunjung usai ini. Aku pun tidak bisa menyalahkan Bobby atas sikap yang ditunjukkannya. Aku hanya bisa mengupayakan Bobby supaya bisa bersikap lebih tenang. Sementara itu makhluk-makhluk mengerikan itu terlihat tertawa melihat amarah Bobby yang semakin menjadi-jadi. Makhluk-makhluk mengerikan itu terlihat puas karena melihat kami berlima yang semakin kacau. Kendalikan amarahmu, Bob. Sekarang bukan waktunya marah-marah. Lihat mereka semakin puas dan semakin mendekat ke arah kita sekarang. Aku sudah tidak peduli lagi, Ar. Bobby, sadar. Bobby benar-benar tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Ia bahkan menantang makhluk-makhluk mengerikan itu untuk mendekat ke arahnya. Bobby benar-benar frustasi akan hal ini. Maju kalian semua. Bobby, sadar. Ayo, kita harus segera pergi. Aku sudah muak, Ar. Biarkan saja aku mati sekalian di sini karena mereka. Aku sudah lelah. Sangat-sangat lelah. Aku dan teman-temannya lainnya semakin panik karena makhluk-makhluk itu semakin mendekat ke arah kami. Kami seakan-akan mau diterkam oleh mereka semua. Bobby yang semula menantang makhluk-makhluk itu pun ciut. Ia bahkan terus berjalan mundur dan memaksa kami semua ikut berjalan mundur. Ar, aku benar-benar takut. Apa kita akan berakhir di sini? Sudah aku bilang kan, kamu harus sadar. Tapi kamu malah tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kini mereka semakin dekat dengan kita. Nisa pun mencoba untuk menengahi kami berdua. Sementara itu Bobby terus berjalan mundur perlahan demi perlahan. Namun makhluk-makhluk itu justru terus berjalan mendekat ke arah kami. Dekat dan semakin mendekat. Langkah Bobby pun semakin cepat dan tidak terkendali. Tanpa sadar ia pun mendorong kami semua untuk mundur dan terus mundur. Ayo cepat mundur, cepat. Kami semua tidak memperhatikan langkah kami. Bahkan kami tidak melihat ada jurang tepat di belakang kami. Rasa takut benar-benar berhasil mengalahkan kewarasan kami. Rio yang berada di paling belakang pun tidak sadar jika ada jurang tepat di belakangnya. Tubuh Bobby terus mendorong kami semua dengan tenaganya yang cukup besar. Hingga hal naas pun terjadi. Karena tidak memperhatikan jika di belakang kami semua adalah jurang, kami semua pun akhirnya jatuh terperosok ke dalam jurang sampai kami tidak sadarkan diri.
Entah apa yang terjadi dengan kami berlima. Kami benar-benar tidak tahu. Satu hal yang kami tahu yaitu kami berlima terjun ke dalam jurang yang begitu curam dengan posisi Rio di paling belakang. Disusul Jessica, aku, Nisa, dan terakhir Bobby. Bahkan kami semua berpikir bahwa terjatuhnya kami di jurang tersebut menjadi akhir dari hidup kami. Di rumah sakit aku mendengar ada seseorang yang terus memanggil namaku dengan tangisan yang selalu melekat di telinga kananku. Entah siapa, sosok yang terus-menerus menangisiku. Namun karena hal tersebut perlahan-lahan aku pun mulai bisa membuka mataku. Nyatanya sosok tersebut adalah ibu. Ibu yang melihat aku mulai membuka mataku, seraya memanggil namanya pun terlihat begitu syok. Ia seakan-akan menunjukkan sikap bahagia yang tidak mampu dideskripsikan dengan kata-kata. Sontak ibuku pun langsung memanggil dokter jaga untuk mengecek kondisiku saat itu. Aku mencoba mengamati sekeliling. Benar saja saat ini aku berada di rumah sakit. Infus dan selang oksigen menempel di tubuhku. Aku masih setengah sadar dan setengah tidak percaya. Bukankah sebelumnya aku terjatuh ke dalam jurang? Lalu bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit? Siapa yang menemukanku? Lalu bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Rio, Jessica, Nisa, Bobby, apa mereka semua baik-baik saja? Banyak sekali pertanyaan muncul di pikiranku. Tak lama kemudian dokter jaga pun tiba. Ia bergegas untuk mengecek kondisiku. Setelahnya ia pun terlihat menarik nafas lega. Alhamdulillah anak ibu berhasil melewati masa kritisnya. Terima kasih, dok. Wajah bahagia tidak dapat ditutupi oleh ibu. Ia terlihat sangat bahagia setelah mendengar sang dokter mengatakan bahwa aku sudah berhasil melewati masa kritisnya. Ibu pun terus mengelus-elus rambutku sebagai ungkapan rasa syukur. Sepertinya ibu mampu membaca semua pertanyaan yang ada di pikiranku. Tanpa aku bertanya, ibu sudah langsung menceritakan semua peristiwa yang tidak aku ketahui sebelumnya. Ibu bercerita bahwa aku dan keempat temanku ditemukan di jurang Kerinci dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak ada satupun di antara kami yang sadarkan diri. Namun sayangnya 2 orang di antara kami ada yang tidak selamat. Sementara 2 orang yang lain mengalami luka berat dan aku mengalami koma hampir 2 minggu lamanya. Mendengar cerita ibu, tanpa sadar air mata pun menetes membasahi wajahku. Dengan suara yang begitu lirih, aku ingin tahu siapa 2 temanku yang tak selamat. Aku pun memaksakan diri untuk berucap dengan sangat pelan. Siapa yang tak selamat, Bu? Rio dan Jessica. Keduanya tewas di tempat. Bahkan kondisinya benar-benar memprihatinkan. Kepala Rio pecah sementara Jessica tubuhnya tertancap batang pohon hingga menembus jantungnya. Keduanya sudah dikebumikan sesaat setelah ditemukan. Mendengar hal tersebut, tatapanku pun kosong seketika. Teringat kembali kenangan indah bersama keduanya. Dan aku tidak percaya jika mereka akan berakhir setragis itu. Aku benar-benar sangat ingin berlari untuk datang ke makam keduanya. Andai saja waktu bisa diputar kembali, maka aku tidak akan memilih untuk mendaki ke Kerinci. Aku benar-benar merasa sangat bersalah karena aku tidak berhasil menjaga keduanya. Aku telah gagal sebagai leader. Sudah sepatutnya kami naik berlima, pulang pun berlima, bukan malah berakhir nama. Aku terus menyalahkan diriku sendiri. Saat aku sedang meratapi takdir pelik yang belum mampu kuterima, tiba-tiba saja dari bilik pintu ruanganku berdiri 2 temanku yang lain, Nisa dan juga Bobby. Keduanya pun masuk ke dalam ruanganku dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Nisa mengalami cedera di tangannya hingga tangan kanannya harus menjalani perawatan intensif, bahkan sampai dipen. Sementara Bobby sudah tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Ia datang dengan tongkat di tangannya. Keduanya mendekat ke arahku seraya menatap sedih ke arahku. Tanpa berucap satu kata pun, tangisan kami bertiga benar-benar pecah. Tidak pernah terbesit dalam pikiran kami tentang pendakian naas yang kami alami. Andai saja kami sudah tahu akan terjadi hal buruk seperti saat ini, maka kami tidak akan pernah mendaki satu kali pun. Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Aku hanya berharap kedua temanku tenang di surga sana dan Allah mengampuni segala kehilafan yang telah keduanya perbuat. Setelah beberapa bulan berlalu, kami pun mulai bisa berdamai dengan keadaan.
Hingga akhirnya kami bertiga pun mampu melewati fase terburuk dalam hidup kami. Waktu terus berputar. Biarlah yang terjadi menjadi pelajaran berarti bagi kami tentang cerita pendakian kerinci yang berujung tragedi. Sekian, dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.